Nenek moyang klan iblis raksasa memegang kapak merah di tangannya. Saat ini auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda hanya dengan memegang kapak ini. Gas merah keluar dari kapak dan masuk ke tubuh nenek moyang klan iblis raksasa. Gas merah terlihat keluar dari lubangnya. Dari kejauhan, dia terlihat sangat galak. Gas merah ini tidak tinggal di sekitarnya. Itu diserap kembali oleh kapak, menciptakan sebuah siklus. Gas merah tersebut akan masuk ke dalam tubuh leluhur dan kemudian keluar untuk diserap kembali oleh kapak. Setiap kali siklus ini selesai satu kali, aura nenek moyang klan iblis raksasa menjadi lebih kuat. Dia melayang di udara dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin dengan seringai di wajahnya. Ada garis merah berkumpul di tempat lengan kirinya dipotong. Garis merah ini perlahan membentuk lengan merah. Sambil mengaum, dia melempar kapak dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kiri yang terbentuk dari gas merah itu menangkap kapak. Saat dia menangkapnya, kapak itu mengeluarkan cahaya merah terang. Wang Lin, terimalah kematianmu. Saat leluhur klan iblis raksasa berteriak, dia melangkah maju dan mengayunkan kapaknya ke bawah. Dia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Wang Lin saat kapaknya turun. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat pedang surgawi dan kemudian bertabrakan dengan kapak merah. Ledakan. Suara yang dapat menghancurkan langit dan bumi serta menembus langit tertinggi dapat terdengar pada saat tabrakan terjadi. Wang Lin bisa merasakan kekuatan yang kuat dari kapak. Tubuhnya bergetar ketika darah merembes keluar dari mulutnya dan dia dengan cepat mundur. Dia mundur 1000 kaki. Nenek moyang klan iblis raksasa batuk seteguk darah, tapi kakinya terasa seperti terpaku di tempatnya, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Namun, tubuhnya dengan cepat menyusut hingga menjadi ukuran sebelumnya. Meskipun nenek moyang klan iblis raksasa saat ini belum sekantong tulang, dia tidak terlihat sekuat sebelumnya. Raungan keluar dari mulut leluhur klan iblis raksasa. Saat ini dia seperti binatang buas. Matanya bersinar merah saat dia melangkah maju dan menyerang Wang Lin dengan kapak merah. Anak kecil Wang Lin, mati. Nenek moyang klan iblis raksasa mengangkat kapak dan mengayunkannya ke bawah lagi. Saat Wang Lin mundur, matanya menjadi dingin, tangannya membentuk segel, dan dia berkata, bendera jiwa yang terhormat. Langit menjadi gelap seolah semua cahaya telah berkumpul di hadapan Wang Lin. Bendera jiwa setinggi 30 kaki yang bersinar terang seperti nyala api di kegelapan muncul di tangannya. Tiang benderanya tingginya 30 kaki, tapi benderanya sendiri jauh lebih besar. Ia bergerak di udara tanpa angin dan ada 12 titik ungu keemasan di atasnya. Saat bendera itu muncul, ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya datang dari bumi seperti ada hantu yang mengeluarkan tangisan kebencian mereka. Untaian gas hitam datang dari tanah dan mulai menyebar ke segala arah. Langit gelap gulita. Seolah-olah pasir hitam menutupi langit dan matahari serta bulan telah terbenam. Serangan leluhur klan iblis raksasa tiba-tiba melambat dan kapak merah di tangannya mengeluarkan suara mendengung yang keras. Mata merahnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan tanda teror yang sangat tersembunyi. Ini adalah sekte pemurnian jiwa. Nenek moyang klan iblis raksasa menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya mengenali dari mana bendera itu berasal, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, tidak mungkin bendera dari ingatannya muncul di tangan Wang Lin. Namun saat ini, bendera tersebut terlihat sama persis dengan yang ada di ingatannya, sehingga ia harus mempercayainya. Bendera 1 miliar jiwa digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Pada saat ini, di perbatasan klan iblis raksasa, wanita berjubah ungu yang masih menonton tiba-tiba mengerutkan kening. Dutian mengusirku dari sekte pemurnian jiwa sehingga dia bisa memberikan bendera 1 miliar jiwa-jiwa kepada Wang Lin. Meskipun ini hanya ilusi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh nenek moyang klan iblis raksasa. Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia telah mengamati Wang Lin sejak lama dan masih belum dapat menemukan hati daunnya. Dia mungkin bisa sukses jika dia menggunakan teknik rahasia saat dia pingsan. Memikirkan hal ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Seorang pria kekar berjubah ungu yang mengenakan topi jerami sedang berjalan dari arah itu. Suaranya terdengar di depan tubuhnya dan berkata, Nyonya Liu Mei, lawanmu adalah aku. Wanita berjubah ungu memandang pria kekar itu dan berbisik, memiliki topi jerami paman bela diri Yun Kue berarti Anda adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilihnya. Namun, hanya dengan kultivasi formasi jiwa tahap pertengahan, kamu tidak dapat menghentikanku.
Pria kekar itu tertawa dan berkata, kultivasi Nyonya Liu Mei terlalu berat bagi saya, tapi saya tidak bisa mengabaikan perintah senior Yun Kue. Bagaimana kalau kamu minum bersamaku sebentar? Lalu saya bisa pergi dan mengatakan saya tidak melanggar perintah. Wanita berjubah ungu itu memindahkan sehelai rambut ke belakang telinganya dan tersenyum indah. Kamu adalah orang yang menarik, tapi kamu harus menungguku membantu leluhur klan iblis raksasa terlebih dahulu, lalu aku akan minum bersamamu. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu tidak baik. Wang Lin adalah temanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia memandang pria kekar itu dan berkata, pergi. Aku tidak ingin menyakitimu. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Pria kekar itu duduk dalam posisi lotus, tangannya membentuk segel, dan wilayah kekuasaannya segera muncul. Di belakangnya, sosok seorang pemuda muncul dan menatap pria kekar itu dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Wanita berjubah ungu itu berhenti sekali lagi dan kembali menatap pria kekar itu. Di balik kecantikannya terdapat kekejaman yang sangat tersembunyi. Dia berbisik, wilayah pemotongan emosi. Tidak heran kamu dipilih oleh paman bela diri. Sungguh kemauan yang kuat, hati yang kuat. Untuk memahami emosi antara guru dan murid, Anda menciptakan ide dari niat, lalu menggunakan ide tersebut untuk menerima seorang murid. Mencintai muridnya sebagai putra Anda, menunjukkan kebaikan untuk mendapatkan rasa syukur, dan menggunakan tragedi untuk memasuki tahap formasi jiwa. Segala sesuatu yang Anda lakukan adalah membuat diri Anda muncul sepenuhnya dalam hubungan guru-murid ini. Hari di mana dia akhirnya memahami wilayah kekuasaannya sendiri dan akan memasuki tahap formasi jiwa adalah hari di mana dia harus membunuh muridnya sendiri. Dia tidak hanya harus membunuh muridnya yang dia cintai seperti anak laki-laki, dia juga tidak bisa memberinya kematian yang cepat. Dia harus perlahan-lahan membuat muridnya menderita. Hanya dengan begitu rasa sakit di hatinya bisa tumbuh cukup besar sehingga dia bisa menggunakan kesedihan ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Kelihatannya penuh dengan emosi namun kejam, tapi di suatu tempat di dalamnya masih ada sedikit emosi. Mencapai tahap formasi jiwa seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang normal. Saat itu, ketika Wang Lin melihat orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan kemudian memasukinya dengan jiwa asalnya. Bendera mulai bergerak dan suara gemuruh yang mampu menembus langit datang dari dalamnya. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera jiwa mengikuti jejak 12 fragmen jiwa transformasi jiwa berwarna ungu keemasan. Ekspresi nenek moyang klan iblis raksasa berubah drastis. Dia tidak pernah mengira Wang Lin akan memiliki harta karun seperti ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki harta karun semacam ini, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan memulai pertarungan. Menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri adalah pilihan terbaik. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Jika dia mundur sekarang, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian, jadi sebaiknya dia berusaha sekuat tenaga. Sedikit kegilaan muncul di mata leluhur klan iblis raksasa. Dengan teriakan keras, dia keluar sekali lagi. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dia mengangkat kapaknya dan berteriak, lengan kanan leluhur pendiri, bantu aku membunuh orang ini. Kilatan petir menyambar di langit. Pencahayaan ini berwarna merah, dan ketika melintasi langit, bumi untuk sementara tampak berwarna merah darah. Nenek moyang klan iblis raksasa adalah orang yang memegang petir, tetapi jika dibandingkan, dia terlihat sangat kecil dan tidak berarti. Kilatan petir merah menjadi satu-satunya yang tersisa di langit. Saat turun, bayangan kapak merah terlihat di dalam petir merah. Wang Lin melihat petir merah di depannya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke depan dan berkata, bendera jiwa, melahap. 1 miliar fragmen jiwa muncul. Saat petir merah turun, 12 fragmen jiwa ungu keemasan keluar. Mereka sekuat 12 kultivator transformasi jiwa. Tangan mereka membentuk segel saat mereka bekerja sama untuk mengaktifkan mantra. Sinar cahaya keemasan menghubungkan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa untuk membentuk jaring yang menjebak petir merah di dalamnya. Pada saat yang sama, 1 miliar fragmen jiwa di sekitar jaring tampaknya telah menerima perintah dari 12 fragmen jiwa utama. Mereka semua menyerbu ke arah jaring dari segala arah, mengeluarkan aura yang terasa seperti bisa menghancurkan dunia.
Jika dilihat dari atas, 12 fragmen jiwa utama membentuk lingkaran dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lingkaran tersebut. Pada saat ini, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam lingkaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pecahan jiwa masuk, langit dan bumi berguncang. Mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Seseorang hanya bisa sesekali mendengar jeritan menyedihkan dari nenek moyang klan iblis raksasa. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya merah membuka celah melalui pecahan jiwa. Nenek moyang klan iblis raksasa, yang sekarang tampak seperti sekantong tulang tanpa tanda-tanda kehidupan, keluar sambil memegang kapak merah. Setelah dia muncul, dia langsung batuk seteguk darah. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan beracun dan hendak melarikan diri, tapi dia masih terlambat. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyerang. 12 jiwa utama berwarna ungu keemasan mengeluarkan tawa menakutkan dan menerkam leluhur klan iblis raksasa sekali lagi. Episode 402 Nenek Moyang Meninggal. Nenek moyang klan iblis raksasa tersenyum masam. Bagaimana dia bisa menolak bendera 1 miliar jiwa yang bahkan ditakuti oleh para kultivator Ascendan? Meskipun dia memiliki kapak leluhur pendiri, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Matanya berbinar saat dia mengaum dan dia melemparkan kapak ke arah Wang Lin. Kapak itu menembus semua pecahan jiwa dan mendekati Wang Lin dalam sekejap mata. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Ketika kapak mendekat, pedang surgawi memblokirnya. Ledakan. Lebih banyak darah merembes keluar dari mulut Wang Lin dan dia terpaksa mundur beberapa puluh kaki. Kapak itu terlempar dan mendarat di tanah. Wajah leluhur klan iblis raksasa pucat dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan kejam dan menarik napas dalam-dalam, lalu jiwa asalnya bergetar dan dia berteriak, kekuatan garis keturunan. Alasan dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya sampai sekarang adalah karena jika dia menggunakannya sebelum dia menyelesaikan kepemilikannya, hal itu akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwa aslinya. Kemungkinan besar jiwa aslinya akan runtuh karena menggunakannya, jadi tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Hanya ketika dia menyelesaikan kepemilikannya barulah dia dapat menggunakan garis keturunan dengan aman, karena sebagian besar serangan balik akan diserap oleh tubuh. Meskipun beberapa di antaranya masih mencapai jiwa asalnya, itu masih bisa ditahan. Mata Wang Lin dingin saat dia melihat leluhur klan iblis raksasa. Dia menunjuk ke bendera jiwa dan bahkan lebih banyak lagi fragmen jiwa yang keluar. Wang Lin harus membunuh leluhur klan iblis raksasa yang mengetahui bahwa ia memiliki mutiara penentang surga. Dia harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Seluruh langit sepertinya digerakkan oleh tangan raksasa dan kemudian pusaran raksasa tiba-tiba muncul di atas leluhur klan iblis raksasa. Adegan ini persis sama seperti saat Wang Lin melihatnya menggunakannya untuk melawan Sun Tai. Pada saat ini, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menutupi leluhur klan iblis raksasa. Mereka semua sedang dalam proses melahapnya. Nenek moyang klan iblis raksasa tertawa sinis. Berbelok. Pusaran raksasa itu tiba-tiba mulai berputar dan kekuatan isap yang tak terbayangkan muncul. Saat itu muncul, beberapa fragmen jiwa di sekitar leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tersedot ke dalamnya. Wang Lin merasakan kekuatan isap yang kuat mengelilingi tubuhnya dan tubuhnya dengan enggan terbang menuju pusaran. Nenek moyang klan iblis raksasa berteriak, Wang Lin, orang tua ini akan mempertaruhkan jiwa asalku untuk menjebakmu dalam kehampaan. Ada banyak fragmen jiwa yang mengelilinginya dan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa telah memasuki tubuhnya dan mulai melahap jiwa asalnya. Dagingnya telah terhisap hingga kering dan jiwa asalnya telah rusak. Mata Wang Lin tenang. Saat dia tersedot ke dalam pusaran, dia melihat ke arah leluhur klan iblis raksasa dan tersenyum menarik. Dia berbisik, makanlah. Saat dia mengatakan itu, pecahan jiwa mulai melahap lebih cepat. Nenek moyang klan iblis raksasa mengeluarkan beberapa erangan menyedihkan sebelum jiwa asalnya benar-benar dilahap. Nenek moyang klan iblis raksasa generasi ini telah meninggal. Tapi kekuatan garis keturunan telah diaktifkan dan tubuh Wang Lin diseret masuk. Saat tubuhnya memasuki pusaran, dia mengulurkan tangan kanannya dan semua fragmen jiwa dengan cepat membentuk rantai untuk mencegah Wang Lin tersedot ke dalamnya. Menggunakan jendela waktu yang dibelikan rantai fragmen jiwa, dia mengaktifkan formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat dia merasakan hisapannya meningkat, dia dengan cepat mengingat semua fragmen jiwa dan tentu saja dia tidak akan melupakan tas leluhur klan iblis raksasa. Kemudian kekuatan isapnya semakin meningkat dan Wang Lin tahu dia tidak bisa menahannya lagi.
Matanya tiba-tiba berbinar saat dia melihat kapak raksasa yang berjarak 1000 kaki. Dia mengulurkan tangan ke arah itu, tetapi sebuah kekuatan yang kuat menahan cengkeramannya. Wang Lin mengeluarkan suara kejutan. Pada saat ini, tubuhnya dengan cepat diseret ke dalam pusaran. Wang Lin mengangkat tangannya lagi dan menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Mengumpulkan. Dia berteriak. Kapak itu menolak sekali lagi, tapi kali ini Wang Lin memegangnya erat-erat dan dia menyeretnya ke arahnya. Kekuatan perlawanan dari kapak menjadi lebih kuat. Itu mencoba melepaskan diri dari genggaman Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia menunjuk dengan tangan kirinya dan beberapa jiwa ungu keemasan terbang untuk membawa kapak itu kembali. Pada titik ini, separuh tubuh Wang Lin berada di dalam pusaran, dan pada saat dia ditarik sepenuhnya ke dalamnya, dia akhirnya berhasil membawa kapak itu ke arahnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian Wang Lin menghilang dari planet Suzaku. Tak lama kemudian, pusaran itu menghilang. Hanya ada tubuh rusak nenek moyang klan iblis raksasa yang tersisa di tanah. Sejak dia dipaksa keluar hingga saat dia meninggal, dia tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan segel anggota klannya. Dia hanya bisa menyaksikan klannya jatuh dari kejayaan. Sosok Wang Lin muncul di kehampaan di luar planet Suzaku. Wajahnya pucat pasi tanpa bekas darah. Kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Jika leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap pertengahan atau akhir transformasi jiwa, formasi yang diberikan leluhur Dutian kepadaku tidak akan ada gunanya sama sekali. Wang Lin merenung sedikit sebelum menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan kompas bintang. Dia mengendalikan kompas bintang untuk terbang menuju planet Suzaku. Li Yuanfeng dan nenek moyang klan iblis raksasa keduanya mati. Berita tentang hal ini akan segera menyebar ke seluruh planet Suzaku. Saat ini hal yang paling penting adalah membantu Wan Er melewati kedatangan kedua utusan surga. Mata Wang Lin berbinar dan kompas bintang terbang lebih cepat. Setengah bulan kemudian, planet Suzaku muncul di pandangannya. Dari sini, planet Suzaku memang terlihat sangat kecil. Di sebelahnya ada planet yang lebih kecil. Disinilah Wang Lin secara tidak sengaja dipindahkan dalam perjalanan kembali dari alam surgawi. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengarahkan kompas bintang menuju planet kecil itu. Kompas bintang terbang menuju planet kecil seperti meteor. Setelah dia memasuki atmosfernya, dia melihat pegunungan di bawahnya. Kompas bintang kehilangan pengaruhnya di langit, jadi Wang Lin melompat darinya dan menyimpannya. Lalu dia bergerak seperti kilat. Dia menghilang begitu dia bergerak, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 5000 km jauhnya. Energi spiritual di sini jauh lebih lemah dibandingkan di planet Suzaku. Itu juga sangat tidak murni, sehingga tidak cocok untuk diserap oleh para kultivator. Wang Lin bergerak seolah dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar. Setelah sehari, dia tiba di depan sebuah gunung yang tinggi. Dengan pemindaian inderanya, dia menemukan susunan transfer di puncak gunung. Formasinya masih di sini. Wang Lin berdiri di depan barisan transfer kuno. Dia melihatnya dan mulai merenung. Dulu ketika dia diteleportasi ke sini dari alam surgawi, dia muncul dalam susunan transfer ini, dan susunan transfer inilah yang mengirimnya pulang. Aku membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa, jadi itu pasti menarik perhatian. Saya mungkin juga menghabiskan beberapa tahun di sini untuk berkultivasi dan kemudian diam-diam saya akan kembali. Dengan itu, Wang Lin duduk bersila dan avatar serta tubuh aslinya terbelah. Tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah. Planet ini hanya berukuran 1/10 dari planet Suzaku, jadi, dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3, Wang Lin dapat menahan tekanan di pusatnya. Dia duduk di tengah magma dan mulai berkultivasi. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan seberkas cahaya merah terbang keluar, berubah menjadi kapak raksasa di hadapannya. Kapak ini bersinar merah dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Wang Lin merenung sedikit sebelum mencoba menggunakan akal ilahi untuk meninggalkan bekas di atasnya. Saat itu, kekuatan dahsyat yang berada di dalam kapak memantulkan indera ilahi Wang Lin. Menarik. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia melihat kapak merah dan menghisap. Kapak merah bergetar sebelum berubah menjadi sinar merah dan ditelan oleh jiwa asal Wang Lin. Sekarang ada 2 item di dalam jiwa asal Wang Lin. Yang satu adalah bendera 1 miliar jiwa dan yang lainnya adalah kapak merah. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Pasti ada roh kapak di dalam kapak. Saya tidak akan memaksakannya, tapi saya akan menekannya dengan bendera 1 miliar jiwa dan menyempurnakannya dengan jiwa asal saya. Aku ingin melihat berapa lama roh kapak itu bisa bertahan. Wang Li mencibir sambil mengeluarkan tas.
Tas pegangan ini milik nenek moyang klan iblis raksasa. Dia menyentuhnya untuk menanamkan indera ilahinya ke dalam tas dan kemudian benda di dalamnya dengan cepat muncul di pikirannya. Nenek moyang klan iblis raksasa memiliki banyak barang bagus di dalam tasnya. Ada beberapa lusin batu giok surgawi dan bahkan batu roh berkualitas tinggi. Tentu saja ada beberapa harta karun juga, dan meskipun kuat, itu bukanlah sesuatu yang penting. Lagi pula, bagi klan iblis raksasa, tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka, jadi harta karun tidak banyak digunakan. Namun, ada dua hal yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya adalah botol giok merah setengah kosong yang berisi cairan mirip darah. Wang Lin mencium cairan itu dan memastikan bahwa itu memang darah. Ketika dia melihat darah itu, dia merasa pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit sambil memegang botol itu dan tiba-tiba teringat. Saat dia memusnahkan keluarga Teng, dia menemukan botol serupa di Teng Wan. Darah ini mengandung sedikit garis keturunan para dewa kuno. Saat itu aku menggunakan botol itu untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun tubuh asliku menjadi dewa kuno karena mempraktikkan taktik dewa kuno, itu sepenuhnya didasarkan pada kultivasiku sendiri. Saat itu saya hanya memperoleh warisan pengetahuan dan bukan kekuatan, jadi ada beberapa kemampuan yang tidak bisa saya gunakan. Ini adalah hal yang sangat berguna bagi saya apakah saya membiarkan tubuh asli saya menyerapnya atau menggunakannya untuk menggunakan suatu kemampuan. Tidak peduli seberapa besar harga pertarungan ini, mendapatkan ini saja sudah sepadan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan botol kecil itu ke dalam tasnya. Episode 403 Meiji. Hal lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah harta karun berbentuk roda. Roda ini tidak besar. Radiusnya hanya sekitar 1 inci. Roda itu sangat polos tanpa hiasan atau kilap apapun. Bahkan ada tanda-tanda karat di atasnya. Alasan Wang Lin tertarik padanya adalah karena Suli Guo memberitahunya bahwa ada jiwa yang tersegel di dalamnya dan memintanya untuk melepaskan jiwa itu. Kata-kata Suli Guo membuat Wang Lin waspada. Dia memahami Suli Guo dengan sangat baik karena dalam satu hal, Suli Guo diciptakan olehnya. Suli Guo memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh jiwa pengembara. Fakta bahwa dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir yang berubah menjadi jiwa pengembara memiliki peran besar dalam hal ini. Setelah itu, kecerdasan Suli Guo perlahan pulih hingga dia menjadi roh pedang iblis seperti sekarang. Kepribadian Suli Guo adalah kucing yang penakut, tetapi pada saat yang sama dia juga sangat bangga. Secara keseluruhan, ini membuatnya menjadi iblis yang sangat kompleks. Baginya yang memohon banyak pada Wang Lin untuk melepaskan jiwa membuat Wang Lin berhati-hati. Menarik. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sedikit, dia bisa menebak apa yang terjadi. Nenek moyang klan iblis raksasa pasti menggunakan jiwa di dalam roda untuk menggoda Suli Guo. Inilah sebabnya Suli Guo masih memikirkannya bahkan setelah kembali padanya. Setelah melihat ke arah kemudi sebentar, dia mengeluarkan pedang surgawi. Saat pedang surgawi muncul, Suli Guo juga muncul. Dia melolong sambil menatap kemudi dengan mata bersinar. Suli Guo dengan cepat berkata, "Tuan, ini adalah roda harta karun. Ada jiwa di dalamnya. Cepat lepaskan dia." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Bagaimana Anda tahu tentang jiwa di dalam roda harta karun ini?" Nenek moyang klan iblis raksasa memanggilnya. "Tuan, cepat lepaskan dia." Ekspresi Suli Guo menjadi sangat cemas. Wang Lin memandang Suli Guo dan bertanya, "Tingkat kultivasi apa yang dimiliki jiwa ini?" Kecemasan Suli Guo menjadi semakin kuat. Sepertinya dia bisa mendengar adik perempuan peri memanggilnya untuk menyelamatkannya. Dia menjadi sangat tidak sabar dan berkata, "Tidak ada tingkat kultivasi, itu hanya sebuah fragmen jiwa. Jika kamu tidak mau menyelamatkannya, aku akan melakukannya sendiri." Suli Guo bahkan tidak menyadari bahwa setelah melihat kemudi, ketakutannya terhadap Wang Lin menghilang dan nada suaranya tanpa sadar berubah. Mata Wang Lin sedikit berbinar dan dia tersenyum. "Jangan terburu-buru. Aku akan melepaskan jiwa untukmu sekarang." Dengan itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menembakkan sinar energi spiritual ke dalam roda. Namun, roda harta karun mengeluarkan cahaya hijau dan dengan cepat melarutkan sinar energi spiritual. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut dan kemudian melihat lebih dekat ke roda harta karun. Sebelumnya, tidak ada apapun tentang roda yang menarik perhatiannya, tetapi sekarang roda itu mampu memancarkan cahaya hijau yang menetralkan energi spiritualnya. Roda itu mendapat perhatian penuh. Saat lampu hijau menyala, Wang Lin tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari roda. Dia merenung sedikit sebelum mengirimkan sinar energi spiritual lainnya.
Matanya tetap tenang. Simbol aneh seukuran kuku ibu jari dengan cepat muncul lalu menghilang. Cahaya hijau kemudian muncul sekali lagi untuk melarutkan energi spiritual. Menarik. Mata Wang Lin berbinar. Su Liguo telah mencapai batasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia keluar dari pedang surgawi menuju roda harta karun. Wang Lin menatap Su Liguo dengan tatapan dingin. Tindakan Su Liguo terlalu aneh. Ada sesuatu yang aneh. Dia memperhatikan saat Su Liguo mendekati roda harta karun, simbol aneh itu muncul sekali lagi. Cahaya hijau muncul lagi dan kemudian Su Liguo mengeluarkan erangan menyedihkan saat dia terlempar ke belakang sejauh 10 kaki. Matanya merah. Dia meraung dan hendak mencoba lagi ketika Wang Lin menunjuk ke arahnya dan menguncinya di udara. Su Liguo berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku akan melepaskannya." Wang Lin dengan dingin menatap Su Liguo. Tubuh Su Liguo bergetar dan sepertinya mendapatkan kembali kejelasannya. Dia menatap roda harta karun dengan ketakutan dan berkata, Tuan, mohon jangan salahkan saya. Setiap kali saya melihat roda harta karun, saya menjadi tidak dapat mengendalikan diri." Wang Lin mengabaikan Su Liguo dan kemudian meraih roda harta karun itu. Jempol kirinya menekan tempat simbol aneh itu berada. Saat dia melakukannya, simbol aneh itu muncul dan mulai berkedip dengan cepat saat roda mengeluarkan cahaya hijau. Wang Lin mengerang, tapi dia terus menekan seolah dia menerobos penghalang yang tak terhitung jumlahnya sampai dia langsung menyentuh roda harta karun. Kemudian, bersamaan dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menutupi roda harta karun. Dengan keras, roda harta karun itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, lampu merah yang menyilaukan keluar dari roda yang hancur. Tawa renyah yang dipenuhi dengan kekuatan iblis yang cukup untuk mengguncang hati siapapun datang dari lampu merah. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan misterius. Kekuatan yang menahan Su Liguo di tempatnya sepertinya telah mencair seperti es yang bertemu dengan terik matahari. Segera, Su Liguo mendapatkan kembali kebebasannya. Matanya dipenuhi hasrat saat dia dengan cepat terbang menuju lampu merah. Lampu merah berubah menjadi wanita yang sangat mempesona. Dia hanya mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan banyak kulit. Dia melirik Su Liguo dan tersenyum. "Kakak laki-laki Su, adik perempuan telah menunggu lama sekali. Kenapa kamu baru menyelamatkanku sekarang?" Dengan itu, dia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke arah Su Liguo. Ekspresinya membuatnya tampak seperti sedang menggoda kekasihnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat wanita itu muncul, bahkan hatinya pun ikut terpengaruh. Untungnya, dia telah mengembangkan teknik penyegelan jiwa, yang menghubungkan jiwanya dengan bendera 1 miliar jiwa, memungkinkan dia pulih dengan cepat. Tapi hal ini justru membuatnya terkejut. Jika perhatiannya terganggu seperti itu selama pertarungan, dia akan berada dalam posisi yang mengerikan. "Kamu berani menggunakan teknik iblis seperti itu di hadapanku?" Wang Lin mendengus dingin. Suara ini memasuki telinga Su Liguo dan wanita itu dan bergema seperti guntur. Tubuh Su Liguo gemetar dan matanya langsung menjadi jernih. Dia sudah menjadi iblis, jadi setelah dipanggil 2 kali oleh Wang Lin, dia menyadari apa yang salah. Karena ketakutan, dia segera mundur. Wanita itu berbalik dan menatap Wang sebentar sebelum tersenyum indah. Pada saat ini, segalanya meredup dan hanya senyumannya yang tersisa. Bulu mata wanita itu sedikit bergetar dan dia berbisik, seolah dia sedang mengeluh, "Sungguh orang yang kejam. Bukannya aku bermaksud menyinggungmu." Suaranya mengandung kekuatan misterius. Saat mendarat di telinga Wang Lin, jantungnya bergetar sekali lagi. Tubuh Su Liguo bergetar dan kejernihan di matanya menghilang hanya untuk dipenuhi dengan hasrat sekali lagi. Wanita itu tersenyum bangga dan terbang menuju Wang Lin. Dia tiba di hadapannya dan meraih dahinya. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin menjadi jernih dan ada sedikit rasa jijik di dalamnya. Wanita itu berseru. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba mundur. Namun, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan bersama dengan Li Yuanfeng, lebih dari 1000 fragmen jiwa dikeluarkan. Wanita itu berseru sekali lagi dan mundur tanpa ragu-ragu. Fragmen jiwa Li Yuanfeng dengan cepat keluar dan mengepung wanita itu dengan fragmen jiwa lainnya. Saat mereka hendak melahapnya, kekuatan misterius muncul dari matanya dan dia tersenyum. "Kakak, kenapa kalian semua harus seperti ini? Aku bukan musuhmu." Hanya dengan satu suara, bahkan pecahan jiwa Li Yuanfeng terkejut dan matanya dipenuhi kebingungan. Fragmen jiwa lainnya tampak lebih buruk ketika mereka menatap wanita itu dengan tercengang. "Dia menggangguku. Tolong bantu aku membunuhnya. Setelah membunuhnya, aku akan menghabiskan waktu bersama kalian semua."
Pipi wanita itu memerah. Dengan itu, pecahan jiwa Li Yuanfeng bergetar dan bersama dengan pecahan jiwa lainnya menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat pecahan jiwa dan menunjuk ke belakangnya. Su Liguo juga telah jatuh ke dalam iming-iming wanita itu dan hendak menyerang Wang Lin secara diam-diam namun terluka sebelum dia bisa melakukannya. Gas hitam di sekelilingnya dengan cepat menghilang dan dia segera mundur. Matanya kembali jernih. Kali ini ketakutannya terhadap Wang Lin lah yang mengalahkan pesona wanita itu. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Kenapa dia menyerang iblis ini? Hebat, sekarang semua pujian yang dia peroleh dari membunuh leluhur klan iblis raksasa telah hilang. Semakin Su Liguo memikirkannya, dia menjadi semakin marah, jadi dia berteriak pada wanita itu, "Sial, ini semua salahmu karena memikatku." Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan hendak berbicara ketika fragmen jiwa Li Yuanfeng bersama dengan fragmen jiwa lainnya tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan semua pecahan jiwa mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Seiring dengan pecahan jiwa Li Yuanfeng, semuanya tersebar. "Cukup, Anda datang ke sini." Wang Lin mengulurkan tangan. Wanita itu berseru dan mencoba menghindar, tetapi dia ditangkap oleh Wang Lin dan dibawa ke hadapannya. Setelah hati-hati melihat wanita itu, dia bisa melihat rahasianya. Di dalam fragmen jiwa ada sebuah domain. Domain ini sangat kuat dan dapat memikat banyak hal di dunia. Sebuah fragmen jiwa dengan domain. Menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. "Siapa namamu?" Wanita itu berjuang untuk waktu yang lama. Dia terengah-engah saat dia dengan menawan berkata, "Saya bahkan tidak menyinggung perasaanmu. Kenapa kamu tidak melepaskannya?" Nafasnya yang menawan membawa sedikit pesonanya. Wang Lin dengan dingin menatap wanita itu dan menunjuk ke alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan segera mulai berteriak. Helaian gas hitam keluar dari tubuhnya seolah dia bisa menghilang kapan saja. "Meiji, namaku Meiji." Wanita itu dengan cepat berkata, sambil menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Episode 404 Zouru. Setelah dia mendapatkan kesadaran, semua orang yang dia temui terpesona olehnya. Bahkan nenek moyang klan iblis raksasa pun terpesona. Meskipun pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri darinya, dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang jahat padanya, jadi dia hanya menyegelnya. Setelah dia disegel, dia masih mencari cara untuk melarikan diri dari leluhur klan iblis raksasa. Suatu hari, dia bertemu Su Liguo. Dia dengan mudah memikat Su Liguo dan dia berbuat baik dengan akhirnya menyelamatkannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan akan ada pria seperti ini. Bukan hanya semua pesonanya tidak berguna melawannya, tapi dia bahkan tega menyakitinya. "Ada apa dengan domain di tubuhmu itu?" Wang Lin tidak terpengaruh oleh pesonanya karena pengalaman hidupnya dan kultivasi teknik penyegelan jiwa. Dalam 500 tahun kultivasinya, Wang Lin belum pernah bersama seorang wanita, jadi hatinya jauh lebih bertekad daripada nenek moyang klan iblis raksasa. Pada saat yang sama, teknik penyegelan jiwa adalah teknik yang paling dihormati di sekte pemurnian jiwa. Selain untuk mengendalikan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, kegunaan lainnya adalah membuat jiwanya tidak mungkin terpengaruh oleh apapun. Karena itulah dia dapat mengendalikan 1 miliar fragmen jiwa dan tidak menderita serangan balik. Wanita itu memandang Wang Lin dengan ketakutan. Karena tidak lagi berani menggunakan domainnya, dia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana jadinya. Saat saya bangun, domainnya sudah ada." Wang Lin merenung sedikit. Tingkat kultivasi wanita ini hanya pada tahap formasi inti, namun domainnya cukup kuat untuk mempengaruhi seseorang seperti Li Yuanfeng. Hal ini membuat keadaan menjadi sangat aneh. Wanita ini pasti terbentuk ketika bagian dari jiwa asal senior yang kuat terpisah. Hasilnya adalah pecahan jiwa ini. Itu akan menjelaskan mengapa ia memiliki domain yang begitu kuat. Domain ini harus terkait dengan pesona atau nafsu. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel untuk membatasi wanita itu dan kemudian dia memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Su Liguo segera tersenyum dan dengan hati-hati berkata, "Tuan, ini. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu." Dengan itu, dia kembali ke pedang surgawi dan tidak berani keluar. Wang Lin menganggapnya sangat lucu dan tidak lagi peduli dengan Su Liguo. Dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan pagoda itu terbang dan menjadi besar di sebelahnya. Wilayah kekuasaan Zhou Yi segera menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 50 km. Saat pagoda itu muncul, Zhou Ru segera berlari keluar. Setelah melihat Wang Lin, dia langsung cemberut dan berkata, "Paman yang buruk, kamu adalah paman yang buruk. Aku tidak menyukaimu lagi."
Little White keluar di samping Zouru dengan kepala tertunduk dan berbaring di sampingnya. Meskipun sulit untuk menyadarinya karena dia ditutupi bulu, tidak salah untuk menggambarkan dia sebagai orang yang sangat kelaparan. Saya adalah harimau iblis namun saya harus makan buah selama berbulan-bulan. Tidak hanya itu, saya tidak bisa makan sampai kenyang dan hanya makan satu buah sehari. Aku bahkan tidak bisa mencium bau daging apapun. Sedih sekali. Putih kecil menggeram menyedihkan dan air mata hampir jatuh dari matanya. Ada beberapa kesempatan di mana dia ingin makan Zouru, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Wang Lin akan menghadapinya jika dia melakukannya, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Lebih penting lagi, seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang perlahan tumbuh di dalam diri Zouru. Dia khawatir bahkan sebelum dia mulai memakannya, bocah cilik ini akan memakannya. Paman nakal, lihat betapa kurusnya putih kecil. Kami harus makan buah selama berbulan-bulan. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpuasan. Bukan hanya putih kecil, tapi bahkan dia sendiri pun menjadi jauh lebih kurus. Wang Lin mengusap hidungnya. Dia memang sudah melupakan masalah ini. Lagi pula, dia tidak perlu makan selama 400 tahun, jadi dia lupa bahwa Zouru masih membutuhkan makanan. Untungnya, saat dia mengirim Zouru ke pagoda, dia memberinya banyak buah roh sebagai makanan ringan. Selain itu, energi spiritual surgawi di dalam menara sangat kental. Selama tidak langsung menyerapnya, masih bisa membuat mereka tidak perlu makan. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Bahkan ketika dia menghadapi monster tua transformasi jiwa, dia tidak merasa canggung atau malu. Setelah mendengar kata-kata Zouru, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ini salah paman. Saya pasti tidak akan lupa lain kali. Wang Lin segera berjanji. Zouru memutar matanya dan cemberut. Janji paman tidak pernah dihitung. Terakhir kali kamu menjanjikanku seekor harimau besar dan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Aku tidak akan mempercayaimu kali ini. Wang Lin tersenyum masam. Baiklah, Zouru kecil, paman akan membawamu untuk menangkap seekor harimau besar. Saya pikir seharusnya ada beberapa binatang iblis di sini. Zouru masih anak-anak, jadi ketika dia mendengar ini, dia langsung tersenyum dan bertepuk tangan. Paman harus menepati janjinya kali ini. Ayo kita pergi sekarang juga. Wang Lin memperlihatkan ekspresi lembut saat dia mengusap kepala Zouru dan tersenyum. Ayo pergi sekarang. Zouru dengan cepat mengangguk. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, Paman, saya tidak tahu kenapa, tapi setiap hari saya bermimpi. Dalam mimpiku, aku akan melihat kakak perempuan bersamamu. Kakak perempuan itu terlihat sangat familiar. Sangat aneh. Hati Wang Lin bergetar. Dia menunduk dan menatap Zouru. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan melihat ke langit. Wan hanya 6 tahun lagi dan kamu bisa bangun. Zouru memandang Wang Lin dan kemudian jejak ketakutan yang samar dan tidak terdeteksi muncul di matanya. Zouru berbisik, Paman, Ru'er kecil adalah monster. Little White sedang berbaring miring. Ketika dia mendengar ini, dia segera mengangguk dan berpikir, memang, kamu adalah monster kecil. Bagaimana lagi harimau iblis seperti saya bisa diganggu oleh Anda? Saya terpaksa meninggalkan gunung dan meninggalkan semua harimau betina saya. Sayang sekali. Wang Lin kaget. Dia menunduk dan mengusap kepala Zouru sambil berbisik, Ru'er kecil, ada apa? Air mata jatuh dari mata Zouru saat dia mulai menangis. Ru'er kecil adalah monster. Paman, Ru'er kecil itu monster. Faktanya, sekitar setahun yang lalu, saya bisa merasakan ada orang kecil di dalam diri saya. Paman, aku takut. Wang Lin menatap Zouru. Dia tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, Ru'er kecil bukanlah monster, dia bukan. Zouru melompat ke pelukan Wang Lin. Dia meraih pakaiannya dan berkata, Paman, aku bisa merasakan bahwa orang kecil di tubuhku seperti kakak perempuan dalam mimpiku. Dia adalah orang kecil itu. Paman, Ru'er kecil ketakutan. Bisakah kamu membawanya keluar? Tangan kecilnya dengan kuat mencengkeram pakaian Wang Lin seolah-olah Wang Lin akan menghilang, dia melepaskannya. Dia takut. Dan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk merasa aman. Tubuh Wang Lin bergetar. Saat ini, dia merasa seperti disambar petir. Mengapa jadinya seperti ini? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, saat matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Saat itu, jiwa baru lahir Li Muwan ditempatkan pada wanita hamil oleh Wang Lin. Ini adalah sejenis kepemilikan, namun bayi tersebut belum memiliki jiwa dan hanya segumpal daging. Pada prinsipnya, Li Muwan adalah Zouru dan Zouru adalah Li Muwan,
lalu mengapa situasi penolakan Zhou Ru terhadap Li Muan terjadi? Mungkinkah ketika jiwa baru lahir Li Muan memasuki perut wanita hamil, bayi itu telah mengembangkan jiwanya sendiri? Tubuh Wang Lin bergetar. Dia sedang melawan utusan surga saat itu, jadi dia tidak bisa melihat lebih dekat. Jika ini benar, maka jiwa baru lahir Li Muan perlahan-lahan akan melahap jiwa Zhou Ru dan dia akan sepenuhnya menggantikan Zhou Ru sebagai pemilik tubuh ketika dia bangun. Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Zhou Ru mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca saat dia berbisik, "Paman, Ru'er kecil ketakutan. Bisakah kamu segera membawanya keluar? Apakah saya melakukan hal yang salah?" Wang Lin memandang Zhou Ru. Dia merasakan sakit di hatinya. "Ru'er kecil, jangan takut. Anggap saja orang kecil di dalam dirimu adalah kakak perempuanmu. Jangan khawatir." Wang Lin tersenyum sambil memperhatikan Zhou Ru. Senyumannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. "Benar-benar, Paman tidak berbohong padaku." Mata besar Zhou Ru menunjukkan kenaifan, kemurnian, dan kepolosan. Selain itu, Wang Lin juga bisa melihat rasa keterikatan dan kepercayaan yang mendalam di matanya. Sungguh, rasa sakit di hati Wang Lin semakin parah. Wang Lin tahu pilihan yang harus diambilnya, tetapi dalam hidup, memilih satu kehidupan terkadang berarti melepaskan kehidupan lain. Kenapa jadi seperti ini? Mata Wang Lin dipenuhi rasa sakit. Meskipun Zhou Ru masih kecil, dia adalah orang yang sangat sensitif. Dia memandang Wang Lin sebelum membenamkan kepala kecilnya di dadanya dan berkata, "Paman, jangan merasa buruk. Saat Paman merasa tidak enak, aku juga merasa tidak enak. Di masa depan, saya tidak akan membicarakan masalah ini. Aku yakin jika Paman bilang itu tidak masalah maka tidak masalah. Paman, bukankah kamu akan mengajakku menangkap harimau besar?" Wang Lin memandang Zhou Ru. Dia mengangguk sambil menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, "Paman akan membawamu menangkap harimau besar." Dengan itu, dia memeluk Zhou Ru dan terbang ke udara. Zhou Ru tersenyum, tapi senyuman ini seperti tangisan diam di mata Wang Lin. "Paman, bawakan Little White." "Huff, putih kecil nakal. Begitu Paman menangkapku seekor harimau besar, aku akan melihat apakah putih kecil terus nakal. Jika dia melanjutkan, aku akan membuat harimau besar itu menggigit putih kecil." Tubuh putih kecil gemetar saat dia menjerit menyedihkan dan berpikir, "Aku adalah seekor harimau iblis." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang bersama mereka. Saat mereka terbang, mata Zhou Ru masih tertuju pada Wang Lin. Dia menahan air matanya dan berpikir dalam hati, "Paman, Ru'er kecil sudah berusia 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah saya pahami. Kamu berbeda dari kakek Taiyan. Saat kamu melihatku, kamu tidak melihatku tapi pada orang kecil di dalam diriku. Grapenda Taiyan tidak sama. Yang dia lihat adalah aku. Saya tahu bahwa ketika Anda menyelamatkan saya dari kultivator jahat itu bukan untuk saya tetapi untuk kakak perempuan di dalam diri saya. Kakak perempuan yang kulihat dalam mimpiku sangat cantik, tapi aku yakin saat aku besar nanti, aku akan menjadi lebih cantik lagi, jadi Paman, jangan tinggalkan aku." Episode 405 Putih Kecil. Tidak banyak tumbuh-tumbuhan di bulan ini, tetapi terdapat banyak gunung. Tidak ada manusia di planet ini dan hanya ada sedikit kultivator. Lagi pula, tidak banyak kultivator yang mampu menembus atmosfer planet ini. Mereka setidaknya harus berada pada tahap transformasi jiwa untuk melakukannya. Meski begitu, mereka masih membutuhkan kompas bintang atau mereka akan kesulitan menavigasi jalan melalui kehampaan. Wang Lin menggendong Zhou Ru dan Little White saat mereka terbang melintasi langit. Ada banyak gunung besar di bawahnya, menyebabkan Zhou Ru sering berseru dengan suara keras. Di hutan di bagian utara bulan, Wang Lin menangkap Zhou Ru seekor harimau besar. Harimau ini berwarna ungu seluruhnya dan panjangnya 30 kaki. Itu mengeluarkan aura yang sangat menindas. Namun, yang menurut Wang Lin sangat aneh adalah harimau ini tidak memiliki kecerdasan. Ia jauh dari kepintaran putih kecil. Namun ada kekuatan misterius di dalamnya. Dengan satu raungan ia dapat membuat pasir di sekitarnya berterbangan dan dengan satu pukulan ia dapat menghancurkan logam. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada kultivator pembangunan fondasi tahap akhir. Wang Lin dengan mudah menangani harimau itu. Dia meninggalkan jejak pada jiwa harimau, menjadikan Zhou Ru tuannya. Setelah tidak mungkin menghidupkan Zhou Ru, Wang Lin memberikannya sebagai hadiah. Kecintaan Zhou Ru pada harimau ini segera mencapai tingkat yang sama dengan cintanya pada putih kecil. "Di masa depan, sebut saja kamu Valet kecil." Zhou Ru berkata, sambil duduk di punggung Little Valet dan dengan gembira bertepuk tangan.
Little White ada di samping mereka dengan kepala tertunduk. Dia merasa meremehkan harimau ungu itu. Dia adalah harimau iblis yang baik. Bagaimana benjolan ini bisa dibandingkan dengan dia? Memikirkan hal ini, dia dengan malas meraung ke arah harimau ungu. Namun, dia tidak mengira harimau ungu itu akan menoleh ke arahnya dan mengeluarkan raungan sebagai pembalasan. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan. Seolah-olah itu bisa menghancurkan langit. Little White melolong ketika setiap rambut di tubuhnya berdiri dan dia mundur puluhan kaki. Dia menatap harimau ungu itu dengan ketakutan dan tidak lagi berani untuk naik. Ini membuat Zhou bertepuk tangan kegirangan. Dia berkata, "Putih kecil, kamu tidak bisa mengalahkan valet kecil." Wang Lin memperhatikan wajah bahagia Zhou dan mulai merenung. Sebenarnya, Wang Lin tidak terlalu peduli dengan Zhou. Paling-paling dia merasa seperti orang tua yang memperhatikan anaknya setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan pada akhirnya adalah Li Muwan. Hari di mana jiwa baru lahir Li Muwan terbangun adalah hari di mana jiwa Zhou akan dilahap. Tidak ada peluang bagi keduanya untuk bertahan hidup. Jika dia mengeluarkan Nas Chen Soul Li Muwan lebih awal, itu akan menyelamatkan Zhou, tapi itu akan membuat Li Muwan hampir mustahil untuk lolos dari kematian. Bagaimanapun, Nas Chen Soul Li Muwan sedang tertidur lelap dan masih dalam tahap pemulihan. Jika dikeluarkan sekarang, itu akan hilang. Wang Lin mengerti siapa yang lebih penting di hatinya. Tidak ada keraguan di sana. Namun, mengorbankan nyawa anak ini hanya demi keinginan egoisnya agar Li Muwan terbangun menyebabkan hati Wang Lin bergejolak. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia mampu menghadapi dirinya sendiri dan surga setelah dia membunuh mereka. Meskipun dia adalah iblis, dia bukanlah iblis yang kehilangan kemanusiaannya. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Zhou sekarang berusia 15 tahun. Masih ada 4 tahun sampai Li Muwan terbangun. Dalam 2 tahun terakhir ini, Zhou perlahan tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis cantik. Frekuensi kemunculan Li Muwan dalam mimpinya meningkat pesat. Wang Lin menghabiskan 2 tahun terakhir ini untuk berkultivasi. Selama ini, kepahitan di hatinya semakin kuat. Memilih Li Muwan adalah suatu keharusan. Namun, bagaimana dia bisa menjamin kehidupan anak ini ketika Li Muwan terbangun adalah pertanyaan yang masih dia pikirkan. Zhou menjadi semakin pendiam dalam 2 tahun terakhir ini. Dia sering duduk di punggung Little Valet dengan Little White di belakang mereka dan menatap ke langit. Zhou berbisik, "Putih kecil, aku bisa merasakan kakak perempuan di dalam diriku perlahan terbangun. Saat dia akhirnya bangun, aku akan pergi. Setelah aku pergi, kamu pasti baik-baik saja, putih kecil. Aku akan meminta paman untuk mengantarmu pulang. Little White, setelah aku pergi, maukah kamu memikirkanku?" Little White mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou. Matanya dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Meskipun Zhou sering mengganggunya, sebenarnya dia bisa merasakan bahwa Zhou sangat mencintainya. Saat valet kecil mengganggunya, Zhou akan memihaknya dan memarahi valet kecil. Little White menyimpan semua ini di dalam hatinya. Meskipun dia adalah harimau iblis, hatinya terasa pahit saat dia melihat Zhou dan menganggukkan kepalanya yang besar. Zhou tersenyum tipis. Dia melompat dari Little Valet dan tiba di sebelah Little White. Dia mengusap bulunya dan berkata, "Putih kecil, setelah aku pergi, menurutmu apakah paman akan memikirkanku?" Little White menggeram pelan dan menatap Zhou. Zhou mengusap bulu putih kecil dan merasa tertekan. Dia melihat sosok yang duduk di gunung di kejauhan dan diam-diam berpikir di dalam hatinya, "Paman, Ru'er kecil mengerti. Bahkan sekarang, setiap kali kamu melihatku, kamu sedang melihat kakak perempuan itu dan bukan padaku. Dia pasti sangat penting bagimu." Ru'er kecil tahu apa yang harus dilakukan. Mata Zhou menjadi berair saat dia melihat ke arah valet kecil yang besar dan bodoh dan berbisik, "Valet kecil, begitu aku pergi, kamu akan bebas." Wang Lin sedang duduk di puncak gunung. Meskipun dia terlihat seperti sedang berkultivasi, dia sebenarnya hanya menatap ke langit. Wang Lin merenung. Kehendak langit. Aku, Wang Lin, selalu menolak kehendak langit, tapi aku masih dipermainkan olehnya kali ini. Panggilan Zhou datang dari bawah. "Paman, paman, bisakah kamu turun?" Wang Lin menunduk dan menatap Zhou dengan ekspresi yang kompleks. Dia melompat dari gunung dan mendarat di sampingnya. "Paman, duduklah. Ru'er kecil ingin menyisir rambutmu." Zhou mengungkapkan senyuman polos. Dia memegang kuas kayu yang diberikan Taiyan padanya. Dia tidak menunggu jawaban Wang Lin sebelum dia menyeretnya ke batu besar. Setelah Wang Lin duduk,
dia pergi ke belakangnya dan mulai menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Paman, bisakah kamu menceritakan kisah kecil Ru'er tentang kamu dan kakak perempuan?" Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangguk. Sebuah cerita keluar dari mulutnya dan sampai ke telinga Zhou. Dia menyisir rambutnya saat dia mendengarkan dan tubuhnya kadang-kadang bergetar seolah dia telah memahami sesuatu. Zhou meletakkan sikat kayunya dan berbisik, "Paman, jika aku mati lebih awal, apakah itu berarti kakak perempuan Wan Er tidak akan bisa bangun?" Wang Lin berbalik untuk melihat Zhou. Apa yang dia lihat adalah sedikit ketidaktahuan dalam dirinya. Zhou mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia berbisik, "Paman, di matamu, apakah Ru'er kecil hanyalah tubuh yang bisa dibangunkan oleh kakak perempuan Wan Er? Sejak aku masih kecil, aku menganggapmu keluargaku, pamanku. Saat kamu melihatku, aku ingin kamu melihat diriku yang sebenarnya dan bukan kakak perempuan Wan Er, meski hanya sekali." Wang Lin memandang Zhou. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Ru'er kecil, kamu lelah. Pergi istirahat." Dengan itu, dia berbalik dan menghilang. Sikat kayu di tangan Zhou jatuh ke tanah. Dia berjongkok di tanah dan mulai menangis. Dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Saat Zhou menangis, dia bergumam, "Paman, aku takut." Sosok Wang Lin muncul di kejauhan dan sedikit gemetar. Emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat. "Wan Er, jika itu kamu, bagaimana kamu memilih?" Putih kecil menghilang. Dia menghilang tanpa suara, tetapi Wang Lin melihat bahwa dia diam-diam pergi di tengah malam. Zhou menjadi sangat sedih atas kepergian putih kecil dan menjadi sangat sakit. Saat dia tidur karena penyakitnya, dia sering memanggil putih kecil. Meskipun dia sering menindas putih kecil, dia memegang tempat yang sangat penting di hatinya. Meskipun dia memiliki Little Violet sekarang, Little White masih sangat penting baginya. Little White adalah temannya, satu-satunya temannya. Namun, ketika Wang Lin hendak mendapatkan putih kecil kembali, dia menghentikannya. Dia memohon pada Wang Lin dan berbisik, jika putih kecil ingin pergi, itu adalah pilihannya. Dia seharusnya punya hak untuk memilih. Dia lebih beruntung daripada Zhou kecil. Jangan pergi mencarinya. Hati Wang Lin terasa sangat sakit saat dia berjalan pergi dalam diam. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan 4 tahun dari sekarang untuk menyelamatkan mereka berdua dan membuat sebuah rencana. "Paman tidak menginginkanku lagi. Putih kecil, kamu juga pergi." 1 bulan kemudian, penyakit Zhou sudah membaik, tapi dia bahkan lebih pendiam dari sebelumnya dan sering kali linglung melihat ke kejauhan. Pada suatu pagi 2 bulan kemudian, terdengar suara gemuruh lelah namun bersemangat. Little White muncul dalam pandangan Zhou dan dengan beberapa lompatan tiba di sampingnya. Di mulutnya ada dahan pohon berwarna merah api dengan buah menempel di sana. Putih kecil kembali. Zhou memandang putih kecil. Dia sangat senang dan marah pada saat bersamaan. "Putih kecil, kamu tidak meninggalkanku." Putih kecil. Zhou memeluk putih kecil. Saat air mata mengalir di pipinya, dia menunjukkan senyuman bahagia. Little White sekarang lebih kurus dan bulunya tidak lagi rapi. Ada tanda-tanda luka yang jelas di tubuhnya dan dia tidak lagi galak. Sebaliknya, dia tampak sangat lelah. Bahkan ada luka yang dalam di perutnya. Meski luka itu sudah tersegel, masih ada sedikit darah di bulunya. Little White meletakkan dahan itu ke tanah dan menjilat Zhou. Lalu dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan Wang Lin tidak ada. Dia menarik pakaian Zhou dan kemudian menyentuh buah itu di tanah. "Putih kecil, apa yang kamu?" Zhou terkejut saat dia memungut buah itu di tanah. Little White melihat sekeliling dan menjadi sangat cemas. Dia menggeram beberapa kali, menyuruh Zhou segera memakannya. "Putih kecil, kamu ingin aku makan ini?" Zhou sudah lama bersama putih kecil, jadi dia bisa langsung mengerti maksudnya. Little White dengan cepat mengangguk dan matanya kembali cemas. Zhou mengambil buah itu dan berbisik, "Putih kecil, buah apa ini?" Suara Wang Lin terdengar dari kejauhan. Dia berkata, "Itu adalah buah yang baru lahir yang menghancurkan jiwa." Seluruh rambut di tubuh putih kecil berdiri tegak. Dia dengan cepat melompat untuk menghalangi Zhou dari Wang Lin dan mulai menggeram. Episode 406 Perubahan yang mengejutkan. Wang Lin perlahan berjalan dari tempatnya. Dia segera menyadari ketika putih kecil kembali dan melihat buah yang dibawanya. "Harimau iblis yang baik, mengorbankan dirimu demi tuanmu." Wang Lin memandang putih kecil. Ketakutan muncul di mata Little White, tapi dia masih berdiri di depan Zhou dan menggeram.
Zhou mengusap bulu putih kecil dan bertanya, "Paman, apakah buah yang baru lahir yang menghancurkan jiwa itu?" Wang Lin perlahan berkata, "Setelah kamu memakan buahnya, meskipun Wan Er, yang ada di dalam dirimu, tidak akan mati, dia akan menjadi sangat lemah." Zhou terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah putih kecil dan berbisik, "Putih kecil, jadi kamu pergi mencari buah ini untukku ketika kamu pergi." Dia menghela nafas dan melemparkan buah itu ke samping. Buahnya berguling beberapa kali sebelum jatuh ke tebing. Zhou mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. "Paman, jangan sakiti putih kecil, oke?" Wang Lin memandang Zhou. Dia mengangguk lalu pergi. Zhou menggigit bibir bawahnya saat dia melihat punggung Wang Lin. Sosok itu sangat asing. Zhou berseru, "Paman, kamu bisa santai." Zhou tahu apa yang harus dilakukan agar kamu dan kakak perempuan Wan Er bisa bersatu kembali. Tubuh Wang Lin berhenti. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan berjalan pergi. 2 tahun lagi berlalu dengan cepat. Pada hari ini, kabut hitam tebal muncul dari lubang raksasa yang menuju ke pemakaman abadi. Kabut hitam ini menembus langit. Kabut itu berubah menjadi tumbuhan yang sangat aneh dengan daun yang sangat besar. Ada banyak sekali tato di tanaman itu dan itu mengeluarkan aura aneh. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan muncul di langit. Di dalam cahaya keemasan ada ilusi 5 pedang terbang yang bersinar. Saat cahaya keemasan muncul, ia berubah menjadi jaring dan menutupi tanaman. Setelah serangkaian suara gemuruh, tanaman itu secara paksa ditekan. Klan saya telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, tapi hari ini, tidak ada yang akan menghentikan klan saya mengambil kembali planet Fuen. Sebuah suara kuno berkata, dari dalam pemakaman abadi, dan kemudian seorang lelaki tua yang tampak sangat kuno keluar dari lubang. Tidak ada tato apapun di tubuh lelaki tua itu, tetapi jika dilihat lebih dekat, ada tanaman yang muncul di dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada 11 daun di tanaman itu. Tidak. Setelah dilihat lebih dekat, ada daun lain di bawah 11 daun. Meski belum terbuka sepenuhnya, namun dibuka penuh. Saat lelaki tua itu keluar dari lubang, kelima pedang di langit bersenandung serempak. 2 pedang meninggalkan jaring emas dan menyerang lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tenang saat dia berbisik, "Negara generasi pertama Suzaku, mengorbankan dirinya bersama dengan 9 kultivator ascendan tingkat menengah untuk menciptakan 5 pedang ini untuk menyegel klan abadi yang terbengkalai selama puluhan ribu tahun. Hari ini saya dapat melakukan hal yang sama dengan mengorbankan diri saya untuk membebaskan klan abadi yang terbengkalai." Menyerap. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan sebuah tato raksasa muncul di hadapannya. Tato ini mengeluarkan aura primal dan segera menyebar. Kedua pedang terbang itu mulai bergetar, lalu mereka berhasil melepaskan diri dari kekuatan tato tersebut dan dengan cepat mundur. Kembali. Mata lelaki tua itu tenang. Seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian suara gemuruh yang menggemparkan datang dari langit. Tato yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara segera setelahnya. Mereka saling bertautan untuk membuat tato yang terlihat seperti bisa membelah langit. Kedua pedang terbang itu berhenti meronta dan terbang menuju lelaki tua itu seperti kilat. Bang! Bang! 2 ledakan yang bergema di seluruh planet terdengar saat kedua pedang itu menusuk ke dada lelaki tua itu. Mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi tidak bisa. Saat itu, lelaki tua ini hanyalah seorang pengecut yang harus menyaksikan banyak anggota klan mati. Meskipun aku hidup, hatiku mati saat itu. Orang tua itu menunjuk ke jaring emas di langit. 2 pedang terbang lagi dengan cepat terbang ke arahnya. Meski mereka berjuang, namun hasilnya membuahkan hasil. Mereka dikendalikan oleh lelaki tua itu untuk menusuk dadanya juga. Sudah puluhan ribu tahun dan saya seharusnya mati, tetapi klan saya menganggap saya sebagai nenek moyang pendiri mereka. Mereka memberi saya tato klan saya sendiri agar saya tetap hidup. Saya bertahan hidup dari kehidupan anggota klan saya sendiri. Saya adalah orang berdosa di klan saya. Orang tua itu melihat pedang terbang terakhir di jaring emas. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan, lalu pedang emas terakhir tiba-tiba mulai meronta. Tapi sepertinya pedang emas itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Setelah beberapa saat, ia keluar dari jaring emas dan menusuk ke arah lelaki tua itu. Orang tua ini adalah orang berdosa dari klan abadi yang tertinggal yang pantas mati. Hari ini lelaki tua ini berhasil menembus tahap 11 daun dan daun ke-12 saya mulai terbuka, menempatkan saya 1 tingkat di atas apa yang oleh para kultivator disebut ascendan.
Namun, bakat orang tua ini terbatas, jadi saya tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan untuk benar-benar mengambil langkah terakhir. Saya memalukan bagi para leluhur dan saya tidak layak bagi semua anggota klan yang mati agar saya tetap hidup. Pedang terbang terakhir melesat dan menusuk lelaki tua itu tepat di antara kedua matanya. Mata lelaki tua itu perlahan meredup. Orang tua ini adalah orang berdosa, tapi kematianku akan membuat klanku kembali ke permukaan. Izinkan saya untuk disegel menggantikan pohon abadi yang terbengkalai. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan, klanku bisa muncul kembali. Pada saat itu, cahaya di mata lelaki tua itu padam dan tangannya terulur untuk membuka langit. Suara yang bergema di seluruh planet terdengar saat jaring emas terbelah menjadi dua. Tanaman raksasa yang tertahan oleh jaring emas segera keluar dan menjadi seperti pilar yang menopang langit. Pada saat yang sama, tato yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area tersebut hancur dan menghilang. Tubuh lelaki tua itu perlahan menyatu dengan tanaman raksasa itu dan menghilang. Pada saat ini, anggota klan abadi yang tertinggal keluar dari lubang satu per satu. Semakin banyak dari mereka yang keluar dan semuanya membungkuk dalam-dalam ke arah tanaman itu. Di antara anggota klan abadi yang terbengkalai itu ada seorang wanita yang mengenakan kerudung. Matanya di balik kerudung tampak tenang. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Saya ingin Qian Feng mati tanpa pemakaman. 50 kilometer jauhnya, seorang pria kekar bertopi jerami memandangi tanaman raksasa itu dan bergumam, saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Saya ingin aliansi 4 sekte kembali. Membunuh. Raungan yang bisa menembus langit datang dari makam abadi. Ini bukan raungan dari satu orang tetapi dari semua anggota klan abadi yang terbengkalai. Raungan ini melintasi langit yang tinggi dan bergema di seluruh daratan. Pada saat ini, raungan marah datang dari gua tempat Zuxi berkultivasi di puncak Gunung Suzaku. Raungan tersebut menyebabkan gua tersebut meledak, hanya menyisakan debu. Zuxi, yang mengenakan jubah merah, muncul dari kehampaan. Dia melihat ke arah makam abadi dengan ekspresi yang sangat jelek. Sisa-sisa sialan dari klan abadi yang tertinggal. Kalian sedang mendekati kematian. Zuxi mengulurkan tangan dan semua awan tampak berkumpul di tangannya. Segera, tanda putih yang terbentuk dari awan muncul di telapak tangannya. Dia menamparnya dengan tangan kirinya dan token itu terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4, dan seterusnya. Saya menyebut semua negara kultivasi sebagai Suzaku generasi ke-14. Perang kedua dengan klan abadi yang terbengkalai dimulai. Token Cloud dengan cepat menghilang. Kemudian lelaki tua itu keluar dari kultivasi pintu tertutup selama bertahun-tahun di Sekte Langit Surgawi di negara Suzaku. Dia mengenakan jubah hitam dan sangat kurus, tapi matanya bersinar saat dia melihat ke arah makam abadi. Dia berbisik, segalanya berubah. Orang tua ini adalah leluhur ascendan tahap awal yang dihormati oleh seluruh Sekte Langit Surgawi, Chu Yunfei. Sekte Jiwa Bumi berada di sisi timur Suzaku. Ada sebuah gua jauh di bawah tanah di bawah sekte tersebut, dan di dalamnya duduk seorang pria parubaya. Saat ini, pria ini tiba-tiba membuka matanya. Matanya memberikan kesan kuno saat dia menghela nafas. Hari ini akhirnya tiba. Aku tidak percaya aku terjebak dalam hal ini, Sekte terakhir di Suzaku adalah Sekte Jalan Abadi. Namun, tidak ada keributan di sini. Nenek moyang ascendan dari Sekte Jalan Abadi sangat misterius. Sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaannya atau bahkan seperti apa rupanya. Pilu, Sekte Pemurnian Jiwa. Dutian membuka matanya dan mencibir sebelum menutupnya sekali lagi. Bencana di planet Suzaku ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia hanya fokus menghadapi kedatangan kedua utusan surga sehingga Li Muwan bisa terlahir kembali. Masih ada 2 tahun lagi hingga kebangkitan Li Muwan. Dalam 2 tahun ini, Zhou Ru menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keheningan. Seolah-olah sudah ada penghalang besar antara dia dan Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan jiwa baru lahir Li Muwan perlahan bangkit di tubuhnya dan kekuatan hidup Zhou Ru perlahan menghilang. Ketika kekuatan hidupnya benar-benar hilang, Li Muwan akan melahap jiwa Zhou Ru sepenuhnya. Namun, kecepatan pertumbuhan jiwa baru lahir Li Muwan telah melambat selama setahun terakhir. Seolah-olah ia tidak mau tumbuh, tidak mau melahap jiwa Zhou Ru. Wang Lin tahu itu karena Li Muwan telah memulihkan sebagian kesadarannya. Dia tidak mau mengorbankan seorang anak agar dirinya bisa bangkit kembali. Ini adalah pilihannya dan bukan keputusan Wang Lin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikannya, membiarkan jiwa baru lahirnya terus tumbuh di dalam Zhou Ru. Wan Er, aku tahu kamu tidak mau melahap anak ini. Percayalah padaku, aku akan melakukan ini dengan benar dan tidak menyakitinya sama sekali.
Setelah Anda bangun, kami dapat mengirimnya kembali ke orang tuanya. Yang kuinginkan adalah jiwa baru lahirmu, bukan tubuh anak ini. Ini adalah janji Wang Lin kepada Li Muwan. Episode 407 Kedatangan Utusan Surga. Wang Lin berbohong kepada Li Muwan. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk melindungi Li Muwan dan juga memastikan jiwa Zouru tetap utuh. Jika dia mengeluarkan jiwa Zouru terlebih dahulu, aura kematian yang tercipta pada saat itu akan sangat berbahaya bagi jiwa baru lahir Li Muwan. Bahkan jika Naschen Soul miliknya dapat menahannya, ia akan terluka parah dan kemungkinan besar akan segera hancur setelahnya. Namun ini masih bersifat sekunder. Saat jiwa Zouru dihilangkan, utusan surga akan turun. Tanpa jiwa Zouru yang menutupi jiwa baru lahir Li Muwan akan tersingkap di hadapan langit. Pada saat itu, jiwa baru lahir Li Muwan belum sepenuhnya pulih, sehingga hukum langit masih akan sangat mempengaruhi dirinya. Rencana awalnya tidak seperti ini. Naschen Soul Li Muwan seharusnya menyatu dengan daging bayi. Melakukan hal ini akan membuat jiwanya menjadi milik bayi itu, memungkinkannya menghindari hukum langit secara efektif. Namun saat ini segalanya telah berubah. Selain Li Muwan yang melahap jiwa Zouru, tidak ada hal lain yang bisa menyelesaikan perubahan ini. Jawaban ini adalah jalan buntu yang dicapai Wang Lin setelah 4 tahun berjuang. Tidak ada keraguan di hatinya ketika memikirkan siapa yang lebih penting. Dia telah memutuskan untuk mengorbankan Zouru agar Li Muwan terbangun. Pilihan ini sangat kejam dan juga sangat menyakitkan bagi Wang Lin. Namun, Wang Lin adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun. Setelah 4 tahun berjuang, hatinya sekeras baja. Wang Lin memandang Zouru, yang diam-diam merenung di atas batu di kejauhan, dan berpikir, Zouru, saya tidak akan melupakan kebaikan ini. Saya akan memastikan keluarga Anda hidup sejahtera selama 10 generasi. Mereka akan memerintah Chu. Seolah dia mendengar Wang Lin, tubuhnya gemetar saat dia berbalik ke arahnya. Air mata muncul di sudut matanya, tapi ada senyuman lebar di wajahnya. 2 tahun terakhir ini perlahan berlalu hari demi hari. Hari kedatangan utusan surga semakin dekat. Setelah sampai di bulan, Wang Lin belum pernah kembali ke Suzaku, jadi tentu saja dia tidak tahu tentang perubahan besar yang sedang terjadi di negara Suzaku. Negara Suzaku saat ini bisa dikatakan sedang dilanda api perang. Klan abadi yang terabaikan telah pindah dengan 4 dukun berdaun 9, yang memiliki kekuatan setara dengan para kultivator Ascendan, dan memulai perang bola balik dengan negara Suzaku. Pada saat yang sama, berita mengejutkan satu demi satu bergema di seluruh planet Suzaku. Sebagian besar berita mengandung kata pengkhianatan. Berbagai tokoh negara kultivasi dan nenek moyang sekte mengkhianati negara Suzaku. Karena banyaknya pengkhianatan di titik-titik penting pertempuran, negara Suzaku terpaksa mundur berkali-kali. Kini sebuah rumor menyebar ke seluruh planet Suzaku. Bertahun-tahun yang lalu, klan abadi yang terbuang menemukan sebuah teknik. Dengan mengorbankan anggota klan dalam jumlah besar, mereka dapat mengubah anggota klan menjadi seorang kultivator. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, klan abadi yang terbengkalai mempertobatkan 9 orang berbeda. Karena mereka tidak memiliki tubuh anggota klan abadi yang terbuang, mereka tidak dibatasi oleh segel, jadi mereka keluar dan bergabung dengan berbagai sekte. Ini adalah kartu terkuat yang dimiliki klan abadi yang ditinggalkan untuk perang ini. Bulan saat ini jauh lebih tenang daripada planet Suzaku. Hanya ada 3 bulan lagi sampai hari yang ditakdirkan. Zouru tidak berbicara selama setahun penuh. Waktu yang dia habiskan untuk tidur meningkat pesat. Sekarang dia tidur hampir sepanjang hari. Little White masih berada di sisinya. Kesedihan di matanya semakin dalam setiap hari. Adapun Little Violet, dia tidak mengerti apa-apa, jadi dia hanya berbaring di tanah dan menatap Zouru dan Little White dengan bingung. Indera ilahi Wang Lin selalu terkunci pada Zouru untuk mengawasi jiwa baru lahir Li Muwan. Dia juga menjaga tubuhnya dalam kondisi prima sehingga dia bisa menghadapi utusan surga kapan saja. Benda aslinya melakukan hal yang sama jauh di dalam inti cair bulan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran melawan utusan surga ini. Saat Zouru sedang tidur, dia terkadang berbicara sambil tidur. Dia masih berkata, "Paman, saya takut." Tapi kata-kata ini semakin jarang terdengar. Seringkali dia menggumamkan sesuatu yang terlalu campur aduk untuk dipahami. Setiap kali dia berbicara seperti ini, air mata akan keluar dari matanya. Zouru yang berusia 19 tahun telah tumbuh dewasa. Meskipun dia tidak cantik luar biasa, dia memiliki rasa kepolosan dan kemurnian. Zouru menghabiskan seluruh bulan terakhirnya untuk tidur. Dia tidak bangun sekalipun bulan ini.
Jiwa Limuwan yang baru lahir mulai melahapnya. Putih kecil dan ungu kecil telah disegel oleh Wang Lin untuk mencegah mereka mengacaukan kebangkitan Limuwan. Dia saat ini berada di samping Zhou. Hatinya terasa sakit saat dia melihat gadis kecil itu. Paman, siapa kamu? Paman, terima kasih telah menyelamatkanku. Paman, kamu berjanji akan menangkapku seekor harimau besar. Paman, aku takut. Bisakah kamu mengambil orang kecil di dalam diriku? Ingatannya tentang Zhou terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Wang Lin menghela nafas panjang. Waktu perlahan berlalu dan bulan terakhir perlahan berakhir. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Lin bisa merasakan jiwa baru lahir Limuwan terbangun. Dia saat ini sedang melahap jiwa Zhou. Awan kelabu tiba-tiba muncul di langit di atas bulan. Saat mereka muncul, mereka mulai berkumpul. Di dalam awan, sepasang mata muncul. Wang Lin sangat familiar dengan sepasang mata ini. Utusan surga dari 19 tahun lalu turun sekali lagi. Tatapan itu melewati Wang Lin dan mendarat di Zhou. Sepasang mata bersinar ketika tangan raksasa mengulurkan tangan ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke udara dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Pada saat ini, gulungan hidup dan mati muncul di langit. Wang Lin berteriak, "Enyahlah!" Untaian gas abu-abu tebal keluar dari gulungan hidup dan mati dan berkumpul di hadapan Wang Lin. Tangan raksasa dari utusan surga tiba dan bertabrakan dengan gas abu-abu. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh area saat gas abu-abu dari gulungan kehidupan dan kematian terdorong terpisah dan tangan raksasa itu memantul kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah mengirimkan pesan dengan pikirannya, tanah mulai retak. Tubuh aslinya keluar dari tanah, mengejar tangan raksasa itu, dan meninjunya dengan keras. Ledakan. Suara menggemparkan lainnya bergema di seluruh area. Langit terbelah dan bumi hancur. Tangan yang mundur itu benar-benar hancur oleh pukulan tubuh aslinya. Mata Wang Lin seperti kilat. Dia berkata, dengan suara yang dalam, kali ini kamu masih tidak bisa mengambil jiwa Limuwan. Sepasang mata di awan tidak berubah sama sekali, tapi kali ini dua tangan tiba-tiba turun dari langit. Ada kilat merah yang berderak dan muncul di kedua tangan. Mata Wang Lin menjadi serius. Kali ini utusan surga sepertinya sudah siap. Kedua tangan raksasa itu dengan cepat tiba. Satu meraih ke arah Wang Lin dan yang lainnya menuju tubuh aslinya. Tubuh aslinya mengeluarkan suara gemuruh dan segera tumbuh menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. 3 bintang ungu di dahinya mulai berputar cepat saat ia melontarkan pukulan. Bang! Gelombang kejut yang kuat dengan cepat menyebar di udara. Tubuh aslinya terlempar ke belakang dengan lampu merah di sekujur tubuhnya. Kemudian menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung berubah menjadi debu. Lengan raksasa itu dipantulkan kembali sekali lagi, tapi kali ini tidak hancur. Adapun Wang Lin, ketika lengannya datang, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Gulungan kehidupan dan kematian di langit tiba-tiba menutup dan bergerak di hadapannya untuk menghalanginya. Tangan raksasa itu meraih gulungan itu. Ia berhenti sejenak dan kemudian hendak mundur dengan gulungan itu. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Kocok!" Gulungan hidup dan mati berguncang dan sejumlah besar gas abu-abu keluar darinya. Suara mendesis keluar dari tangan disertai gas putih. Pada akhirnya, tangan raksasa itu harus melepaskan gulungan itu dan menariknya. Sepasang mata itu dengan kejam menatap Zhou, yang saat ini berada di belakang Wang Lin. Sepasang tangan raksasa membelah awan, memperlihatkan wajah raksasa. Wajah ini terlihat sangat normal, tetapi saat seseorang melihatnya, mereka akan merasa hormat padanya. Wajah ini melambangkan kekuatan surga. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Sehelai cahaya abu-abu tiba-tiba keluar dari mulutnya dan membentuk sebuah roda. Saat roda ini muncul, langit berubah warna dan bumi berguncang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan dalam sekejap tanah dalam jarak 5.000 km mulai retak. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Perpecahan spasial ini saling terkait, membuatnya tampak seolah-olah langit akan runtuh. Ekspresi Wang Lin muram. Hanya dengan berpikir, tubuh aslinya tiba dan menyatu dengannya. Wang Lin yang asli muncul. Wajah raksasa itu bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin. Dia menggerakkan tangannya yang besar ke arah kemudi dan menyentuhnya. Suara misterius datang dari roda dan kemudian seluruh area tampak dikelilingi oleh kekuatan yang kuat. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia familiar dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Saat tubuhnya hendak bergerak, semua kekuatan siklus reinkarnasi di sekitarnya berkumpul dan turun ke Wang Lin.
Pada saat ini, kekuatan siklus reinkarnasi sepertinya membentuk penjara dan Wang Lin terjebak di dalamnya. Dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Dia bahkan tidak bisa mengangkat 1 jari pun. Setelah tangan raksasa itu selesai mengotak-atik rodanya, ia turun seperti kilat. Sasarannya adalah Zhou. Wang Lin tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, tapi hatinya berteriak, tidak. Dia telah bekerja keras selama 19 tahun hanya untuk saat ini, tapi sekarang dia hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu hendak mengambil jiwa baru lahir Limuan. Episode 408 Godaan Kejam Takdir. Saat ini, Wang Lin menjadi gila. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tapi jiwa aslinya masih bebas. Meskipun jiwa asalnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya, wilayah kekuasaannya masih ada. Sosok dewa kuno raksasa muncul di langit dan meraih gulungan kehidupan dan kematian. Dengan satu goyangan, gulungan itu terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, untaian gas abu-abu tebal keluar dari gulungan kehidupan dan kematian. Itu tidak bergerak ke arah tangan raksasa itu tetapi menyatu dengan sosok dewa kuno. Sosok dewa kuno bergetar dan aura yang mirip dengan utusan surga muncul. Ia dengan dingin menatap lengan utusan surga sebelum meraihnya dan dengan kejam menariknya kembali. Utusan surga yang hanya memperlihatkan wajahnya diseret keluar dari kehampaan oleh dewa kuno. Pemandangan aneh terjadi di langit saat 2 sosok raksasa muncul. Mata Wang Lin seperti kilat saat ini. Ketika dia melihat utusan surga, dia terkejut. Tubuh utusan surga hampir tidak berbeda dengan tubuh dewa kuno, tapi yang mengejutkan Wang Lin adalah 7 bintang bersinar di kepala utusan itu. Namun, 3 bintang tampaknya tersegel. Mereka jauh lebih redup dibandingkan yang lain. Ketika Wang Lin melihat ini, sebuah pikiran tidak percaya muncul di benaknya. Ini adalah siklus reinkarnasi yang sebenarnya. Ketika dia pertama kali melihat utusan surga, dia tidak mempertanyakannya, tetapi setelah melihatnya lagi, dia tiba-tiba berpikir, siklus reinkarnasi adalah hukum surga, itu harusnya sangat halus. Mengapa ada seorang utusan? Dan utusan ini adalah dewa kuno. Semua yang dia lihat hari ini berada di luar imajinasi Wang Lin. Dia mempertanyakan apa sebenarnya hukum langit. Setelah utusan surga ditarik, dia membuka matanya untuk pertama kalinya dan mengungkapkan ekspresi selain ketidakpedulian yang dingin. Itu adalah kebingungan. Dia menatap sosok dewa kuno itu sebelum membuka mulutnya seolah ingin berbicara, namun pada akhirnya dia menutupnya. Tubuhnya bergerak dan tangan raksasanya dengan cepat terayun ke arah dewa kuno yang dibentuk oleh wilayah kekuasaan Wang Lin. Ledakan. Suara ini bergema di seluruh langit dan bumi. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km dari sini sudah hancur dan sekarang semakin hancur. Wang Lin dengan jelas melihat tanah dalam jarak 5.000 km tiba-tiba runtuh, membentuk lubang raksasa. Satu-satunya tempat yang tidak runtuh adalah di tengah lubang tempat Zhou berada. Sekarang sepertinya Zhou berada di atas menara. Tubuh Zhou memancarkan cahaya putih lembut. Dewa kuno yang dibentuk oleh wilayah kekuasaan Wang Lin dipukul mundur beberapa langkah oleh utusan surga. Tubuh Wang Lin bergetar ketika darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jiwa asalnya akan runtuh. Tapi dia tahu jika dia tidak bisa menahan ini, jiwa baru lahir Limuan akan mati. Dewa kuno yang dibentuk oleh wilayah kekuasaan Wang Lin bergegas maju dan meninju utusan surga. Bang, bang, bang. Pukulan satu demi satu menyebabkan seluruh bulan bergetar dan lebih banyak darah merembes dari mulutnya. Pada saat ini, kekuatan yang menahan Wang Lin melemah, jadi dia mengambil kesempatan itu dan dengan cepat menggeram dan melepaskan diri. Mati. Wang Lin meraung saat dia melompat ke udara dan meninju utusan surga. Sedikit kebingungan muncul di mata utusan surga saat dia mengayunkan lengan kanannya dan mengirim Wang Lin terbang seperti meteor. Namun, pukulan Wang Lin juga mendarat dan menyebabkan utusan surga terhuyung mundur beberapa langkah. Sosok dewa kuno itu dengan cepat mengambil beberapa langkah untuk mengejar utusan surga dan menyerang sekali lagi. Tubuh Wang Lin dengan cepat kembali. Saat dia menjilat darah dari sudut bibirnya, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia dan dewa kuno yang terbentuk dari wilayah kekuasaannya bertarung melawan utusan surga. Utusan itu terus didorong mundur. Hanya 4 bintang di dahinya yang bersinar, artinya kekuatannya saat ini hanya milik dewa kuno bintang 4. Kamu, bukan dari klanku. Utusan surga berbicara untuk pertama kalinya. Seorang kultivator normal tidak akan bisa memahaminya sama sekali karena dia berbicara dalam bahasa dewa kuno. Memang benar seperti yang dia katakan. Wang Lin saat ini tidak dapat dianggap sebagai dewa kuno.
Dewa-dewa kuno tidak pernah memiliki kultivasi internal, dan dari sejarah kuno hingga sekarang, tidak ada dewa kuno yang pernah memiliki wilayah kekuasaan. Tidak masalah apakah aku benar atau tidak, aku tidak akan setuju kamu mengambil jiwa baru lahir Limuwan. Wang Lin balas berteriak, dalam bahasa dewa kuno sambil melayangkan pukulan. Utusan surga terpaksa mundur sekali lagi. Sosok dewa kuno dengan cepat menindaklanjuti serangan itu. Cahaya putih yang mengelilingi Zouru menjadi semakin kuat. Sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam diri Zouru. Wang Lin, kamu berbohong padaku. Ini adalah suara yang belum pernah didengar Wang Lin selama 19 tahun. Itu milik Limuwan. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia tiba-tiba berbalik. Dia sangat sedih dengan apa yang dilihatnya. Wan Er, kamu. Apa yang dia lihat adalah cahaya putih di sekitar Zouru menjadi seterang mungkin. Jiwanya didorong keluar dari tubuhnya dan kemudian dikelilingi oleh cahaya putih sebelum mendarat dengan lembut di samping. Wang Lin, Wan Er ingin bertemu denganmu dan bersamamu, tapi aku seharusnya sudah mati. Terlalu kejam baginya jika harga kebangkitanku adalah melahap jiwanya. Saya merasakan anak ini tumbuh selama 19 tahun terakhir ini. Memandangnya seperti melihat anakku sendiri. Kakak Wang, aku tidak tega melakukannya. Wan Er sangat bodoh. Aku mengecewakanmu. Saat Limuwan terbangun, dia berhenti melahap jiwa Zouru dan menggunakan kekuatan jiwa baru lahirnya untuk mendorong jiwa Zouru keluar dari tubuhnya. Tanpa jiwa Zouru, tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian. Saat jiwa baru lahir Limuwan terbangun, ia terkena hukum langit. Hal ini menyebabkannya perlahan runtuh. Wang Lin dengan cepat tiba di samping tubuh Zouru dan menunjuk ke alisnya. Pada saat itu, Nas Chen Soul Limuwan perlahan terbang keluar dari tubuh Zouru. Dia membuka matanya, menatap Wang Lin, dan mengungkapkan tatapan lembut yang sama dari 19 tahun lalu. Limuwan dengan lembut berkata, berjanjilah padaku. Untuk menjaga dirimu baik-baik. Dia mengangkat tangannya untuk merasakan suhu tubuh Wang Lin, tapi tepat ketika dia hendak menyentuhnya, tangannya menjadi transparan. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia memandang Wang Lin dan berbisik, Zouru hanyalah seorang anak kecil. Jangan mempersulitnya. Ini adalah pilihanku sendiri. Pada saat ini, utusan surga bergerak melewati sosok dewa kuno dan tiba di samping Wang Lin. Ia menjangkau ke arah kemudi dan mengacaukannya. Kekuatan siklus reinkarnasi muncul kembali. Kekuatan isap yang kuat datang dari roda menuju Limuwan. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menjadi sangat dingin ketika dia berkata, tanpa izinku, lupakan fakta bahwa kamu bahkan bukan hukum surga yang sebenarnya, tetapi meskipun kamu adalah hukum surga, jangan berpikir kamu bisa membawanya pergi. Dia menunjuk ke alisnya dan mutiara penentang surga muncul. Dengan lambaian tangannya, jiwa baru lahir Limuwan masuk ke dalam manik yang menantang surga dan mutiara penentang surga kembali ke dalam tubuhnya. Utusan surga menatap Wang Lin dengan penuh perhatian. Matanya dipenuhi kebingungan. Kemudian tubuhnya perlahan menghilang, dan dalam sekejap mata, awan dan roda pun menghilang. Wang Lin menatap tubuh Zouru dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kegilaan. Aku, Wang Lin, telah bertarung melawan surga dan 2 kali bertarung melawan siklus reinkarnasi, tapi pada akhirnya aku tidak menyangka akan kalah dari kehendak surga. Kehendak langit itu kejam. Wang Lin menunjuk jiwa Zouru dan meletakkannya kembali di dalam tubuhnya. Kemudian dia melompat ke udara sambil tertawa terbahak-bahak, hanya menyisakan gema tawa sedihnya. Setelah Wang Lin pergi, Little White dengan hati-hati terbang. Dia awalnya disegel oleh Wang Lin, tetapi selama pertempuran dengan utusan surga, segelnya hancur, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Baru setelah dia melihat Wang Lin pergi barulah dia berani datang. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia menjilat wajah kecil Zouru. Zouru bergumam pada dirinya sendiri, putih kecil. Berhentilah main-main, aku ingin tidur. Putih kecil terkejut. Dia segera menggeram bahagia dan kemudian mengambil pakaian Zouru dan membawanya jauh. Orang gila muncul di bulan. Rambutnya berantakan dan dia sering mengucapkan 2 kata, kehendak surga. Kapanpun seekor binatang menghalanginya, ia akan mati. Kehendak surga. Aku, Wang Lin, menang melawan hukum langit tetapi dipermainkan oleh kehendak surga. Setahun kemudian, pada suatu malam hujan di bagian timur bulan, orang gila berdiri di puncak gunung yang tinggi. Hujan datang menerjang tanah. Itu mendarat di tubuhnya dan mengalir ke pipinya sebelum jatuh ke tanah. Apakah hidup itu, apakah kematian? Saya, Wang Lin, telah menghabiskan hidup saya di jalur pembantaian dan memahami hukum surga ketika saya berubah menjadi manusia fana.
Saya melihat kehidupan sebagai kehidupan dan kematian sebagai kematian. Hujan ini lahir di langit dan mati saat menyentuh bumi. Berkat obsesi senior Zhou Yi, mayat wanita surgawi terbangun. Emosi di antara keduanya, bagaimana jika dia hidup dia mati dan jika dia mati dia hidup. Semua ini membuat saya memahami arti melihat kehidupan bukan sebagai kehidupan dan melihat kematian bukan sebagai kematian. Bertahan melewati bencana membuat saya bisa melihat perubahan dalam hidup. Zhou berada di antara hidup dan mati, kematian Wan Er dalam hidup dan hidup dalam kematian. Kehendak surgalah yang akhirnya memungkinkan saya, Wang Lin, untuk melihat kehidupan sebagai kehidupan dan kematian sebagai kematian. Setelah 19 tahun, Wan Er, terima kasih telah mengizinkanku untuk memahami. Aku harus membiarkan hal-hal yang hilang di dunia tetap hilang dan yang masih ada tetap ada. Hujan ini lahir di langit namun tidak mati saat menyentuh bumi. Di bumi ia akan memperoleh kehidupan baru. Itu akan membantu tanaman tumbuh dan kemudian akan berubah menjadi awan sekali lagi. Perubahan ini adalah hidup. Aku tidak bisa melepaskan jiwa orang tuaku dan kepergianmu. Sebenarnya, aku tidak berbakti kepada orang tuaku, dan padamu aku selalu lalai. Meskipun emosi ini nyata, itu lebih merupakan rasa tanggung jawab. Karena saya tergerak. Jiwa orang tua Wang Lin terbang keluar dari alisnya. Mereka dengan lembut menatapnya saat mereka perlahan menghilang. Mereka tidak mati tetapi memasuki dunia kehidupan yang berbeda. Episode 409 Dao Hati. Putih kecil, di mana pamannya? Zhou sedang duduk di punggung putih kecil dengan seikat buah-buahan di tangannya. Little White menggelengkan kepalanya yang besar dan menggeram sebagai jawaban. Sejak Zhou bangun 1 tahun yang lalu, dia tidak melihat Wang Lin. Hanya Little White yang menemaninya. Little White saat ini membawa Zhou saat mereka berjalan melewati pegunungan. Saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Little White menggeram pelan saat dia mundur beberapa puluh kaki. Tanah mulai berguncang lebih keras dan kemudian tiba-tiba sesosok makhluk hidup yang tampak seperti cacing tetapi berkali-kali lebih besar muncul dari dalam tanah. Ia mengaum dan mengarahkan kepalanya ke Zhou. Bagian makhluk yang berada di atas tanah ini tingginya sudah lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan memiliki bagian seperti bambu. Kelihatannya sangat menakutkan. Namun tidak ada rasa takut di wajah Zhou. Sebaliknya, ada kegembiraan. Dia membuang buah-buahan itu, memukul kepala putih kecil, dan berkata, "Putih kecil, kamu harus memperhatikannya dengan cermat. Apakah kita dapat menemukan paman atau tidak tergantung pada ini." Little White memutar matanya dan mengaum ke arah cacing raksasa itu. Cacing yang panjangnya lebih dari 100 kaki itu bergerak. Ia membuka mulutnya yang besar dan menyerang Zhou. Ia bergerak sangat cepat dan mereka bisa mencium bau amisnya saat ia mendekat. Ada juga gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di mulutnya. Jika seseorang tertangkap oleh mulut itu, tidak akan ada tulang yang tersisa. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Zhou. Dia malah menjadi semakin bersemangat. Matanya yang besar bahkan tidak melihat ke arah cacing raksasa itu dan malah dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bahkan putih kecil tidak mundur 1 langkah pun. Ada sedikit ejekan di matanya. Tepat pada saat cacing raksasa itu menyerang, sesosok tubuh raksasa muncul di langit. Sosok ini mengeluarkan suara berdengung dan kemudian tiba di samping Zhou dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Itu adalah nyamuk raksasa. Mulutnya yang tajam dengan cepat menusuk cacing itu. Dengan sebuah ayunan, seluruh tubuh cacing itu diseret keluar dari bawah tanah dan terlempar ke udara. Pada saat itu, nyamuk tersebut bergerak lagi dan dalam sekejap menusukkan mulutnya yang tajam ke kepala cacing tersebut. Kemudian seluruh darah cacing tersebut dihisap hingga kering oleh nyamuk. Nyamuk itu melemparkan cacing itu ke samping, lalu dia memandang Zhou dan putih kecil sebelum terbang ke kejauhan. Zhou dengan cepat berteriak, "Putih kecil, kejar, cepat, kejar." Little White tidak ragu-ragu dan segera mulai berlari. Wang Lin mengeluarkan binatang nyamuk itu 1 tahun yang lalu untuk melindungi Zhou. Dia tidak ingin melihat Zhou, tapi dia tidak akan meninggalkannya sendirian di bulan yang berbahaya ini. Selama setahun terakhir ini, nyamuk telah menyelamatkan Zhou berkali-kali. Awalnya Zhou takut pada nyamuk, tapi sekarang dia merasa akrab dengannya. Setiap kali dia melihatnya, sepertinya dia melihat Wang Lin. Dia tidak ingat apa yang terjadi 1 tahun yang lalu dan dia juga tidak ingat memiliki jiwa yang baru lahir di tubuhnya. Seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Wang Lin menghapus kenangan itu ketika dia mengembalikan jiwanya ke tubuhnya. Zhou adalah anak yang lugu. Dia seharusnya tidak menderita karena kegagalan kebangkitan Li Muwan.
Wang Lin bukan tipe orang yang menyalahkan orang lain karena marah, dan dia ingin membiarkannya menjalani kehidupan yang utuh. Namun, hati Wang Lin masih memikirkan apa yang terjadi 1 tahun lalu, jadi dia tidak ingin menghadapi Zhou Ru. Perasaan ini sangat rumit baginya. Zhou Ru merasa sangat sedih karena tidak bisa bertemu pamannya, jadi dia memulai perjalanannya untuk menemukannya. Bulan sangat kecil bagi Wang Lin tetapi sangat besar baginya. Selama tahun ini, dia dan putih kecil telah melakukan perjalanan melintasi lebih dari separuh bulan. Meskipun dia belum pernah melihat Wang Lin sekalipun, dia merasa semakin dekat dengan pamannya. Sayangnya, putih kecil terlalu lambat dibandingkan nyamuknya, sehingga sosok nyamuk itu segera menghilang di kejauhan. Namun, Zhou Ru tahu bahwa saat dia menghadapi bahaya lagi, nyamuk besar itu akan menyerbu. Nyamuk besar itu terbang terlalu cepat. Little White, kamu terlalu lambat. Zhou Ru cemberut saat dia melihat ke langit. Little White mengeluarkan raungan penuh dengan keluhan. Ia berpikir, nyamuk itu terbang di langit. Jika ia berjalan di darat, saya pasti akan lebih cepat. Zhou Ru hendak melanjutkan berbicara ketika angin sepoi-sepoi menerpa dirinya, mengirimkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhnya. Zhou Ru terkejut ketika dia melihat sekeliling dan berbisik, putih kecil, bukankah menurutmu ini aneh? Setiap 3-5 hari ada angin hangat ini. Setiap kali benda itu mendarat di tubuhku, aku merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhku dan kemudian aku tidak akan merasa lapar meskipun aku tidak makan. Little White menggelengkan kepalanya dan menggeram pelan sebagai tanggapan. Perjalanan Zhou Ru berlanjut. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Wang Lin berada di puncak gunung dengan inderanya ditarik. Selama setahun terakhir ini, meskipun dia sudah gila, dia tidak melupakan keselamatan Zhou Ru. Dia akan menyebarkan inderanya setiap beberapa hari untuk memeriksa kondisi Zhou Ru dan kemudian mengirimkan energi spiritual ke tubuhnya untuk mencegahnya kelaparan. Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah langit. Matanya saat ini sangat cerah. Wang Lin belum pernah memiliki tatapan seperti ini sebelumnya. Itu adalah tatapan yang bisa menembus hati dan melihat hidup dan mati. Jadi wilayah hidup dan mati adalah seperti ini. Hal-hal di dunia ini, jika saya ingin mengendalikannya, maka saya bisa. Tangan kanan Wang Lin terulur dan semua awan di depannya berkumpul menuju telapak tangannya. Segera, sebuah bola kecil yang terbuat dari awan muncul di tangannya. Bola awan ini dipenuhi petir. Merasakan kekuatan luar biasa di dalam bola, Wang Lin menghela napas dalam-dalam. Meskipun bola awan ini tidak dapat menghancurkan langit, ia dapat membunuh kultivator formasi jiwa manapun. Jika transformasi jiwa Li Yuanfeng dihidupkan kembali, dia akan dihancurkan oleh bola ini juga. Domain hidup dan mati telah mencapai penyelesaian dan kultivasi saya telah menembus tahap formasi jiwa. Saya hanya perlu 1 langkah lagi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Saya sudah mengambil setengah dari langkah itu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bola awan menghilang. Saya harus bersiap untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin tenang. Kultivator transformasi jiwa dapat dianggap sebagai kultivator yang nyata. Dikatakan bahwa kultivator transformasi jiwa diinginkan oleh banyak orang di planet kultivasi manapun. Nenek moyang klan iblis raksasa hanya berada pada tahap awal transformasi jiwa, namun memungkinkan dia untuk mengendalikan seluruh klan dan menjadi pemimpin mereka. Li Yuanfeng diangkat ke tahap transformasi jiwa dengan paksa tetapi menjadi pilar Sui Yue. Orang bisa melihat nilai dari seorang kultivator transformasi jiwa. Lagi pula, monster tua Ascendan selalu berkultivasi dengan pintu tertutup dan jumlahnya terlalu sedikit. Dengan demikian, para kultivator transformasi jiwa menjadi tulang punggung sebenarnya dari kekuatan apapun. Jika kita menempatkannya dalam konteks dunia seni bela diri fana, mereka akan menjadi ahli kelas atas yang dikagumi oleh semua orang. Di antara para kultivator, arti penting orang-orang ini diperkuat lebih dari 1000 kali lipat. Ini adalah seorang kultivator transformasi jiwa. Bahkan Tian Yunzi tidak pernah menyangka bahwa kultivator kecil yang dia sukai berada di ambang tahap formasi jiwa akan bersiap memasuki tahap transformasi jiwa hanya 200 tahun kemudian. Jika Tian Yunzi mengetahui hal ini, maka Wang Lin tidak hanya akan menjadi murid kehormatan selama 100 tahun, dia akan menjadi murid sejati dengan keistimewaan tertentu. Begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan memiliki kekuatan untuk membangunkanmu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menunjuk alisnya. Tak lama setelah itu, tubuhnya mulai menghilang saat dia masuk ke dalam surga menantang manik. Di dalam mutiara penentang surga, jiwa besar Situnan mengambang di sana. Wang Lin muncul di sebelahnya dan diam-diam menatapnya.
Setelah menyerap kedua lengannya, jiwa Si Tunan tidak lagi transparan. Sekarang lebih solid. Jiwanya mengeluarkan tekanan yang kuat. Tekanan ini beberapa kali lebih kuat dari tekanan leluhur Dutian. Situ. Wang Lin diam-diam menatap Si Tunan untuk waktu yang sangat lama sebelum mengambil langkah dan muncul di bagian timur surga menantang Manik. Ada jiwa baru lahir lainnya di sini. Namun, mata Nas Chen Sol ini tertutup seolah dia sedang tidur. Dia dikelilingi oleh cairan roh yang terus-menerus memasuki jiwanya untuk memberinya energi. Wan Er. Mata Wang Lin menjadi lembut. Cairan roh yang mengelilingi Wan Er adalah embun dari mutiara penentang surga. Wang Lin telah mengumpulkan embun ini selama setahun terakhir. Tujuannya adalah untuk membantu memperbaiki jiwa baru lahir Limu Wan, dan seiring berjalannya waktu, itu akan membuat jiwa baru lahirnya semakin kuat. Wan Er, kamu menungguku selama 300 tahun. Saya, Wang Lin, tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Aku akan melindungi jiwa baru lahirmu sampai kamu terbangun, sampai kematianku. Wang Lin memandang Nas Chen Sol Limu Wan untuk waktu yang sangat lama. Jika semua yang kulakukan bisa ditukar dengan kesempatan keajaiban, maka aku akan menunggu 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Sampai kematianku. Wang Lin menatap Limu Wan dengan lembut saat kenangan masa lalu terlintas di benaknya. Kenangan itu seperti air di telapak tanganmu. Tidak peduli apakah tanganmu terbuka atau dipegang erat-erat, itu akan tetap bocor setetes demi setetes sampai semuanya hilang. Namun, kesejukan airnya tak terlupakan. Wang Lin berjalan dan dengan lembut mencium keningnya. Kehangatannya perlahan menular ke Wan Er. Tubuh Wan Er bergetar. Dia merasakan bibir Wang Lin dan kehangatannya. Kehangatan ini mengandung kegembiraan yang tak terhapuskan, panggilan hening, dan rasa perlindungan yang tidak akan pernah pudar. Cinta itu seperti sungai. Pantai kiri adalah tawa riang yang mampu mencerahkan kesedihan 1000 tahun dan pantai kanan adalah keheningan abadi yang berlama-lama di bawah cahaya lilin. Apa yang mengalir di antara mereka adalah tahun-tahun kesepian yang memudar. Wang Lin berbalik dan meninggalkan surga menantang Manik. Meskipun dia meninggalkan mutiara penentang surga, hatinya tetap di sana selama-lamanya. Di puncak gunung, di bawah cahaya bintang di tengah malam, sosok kesepian di bawah hujan seakan hendak dihancurkan oleh angin. Kesedihan yang tak menentu itulah yang selalu tertiup angin, namun kesepian karena tak punya keluarga atau sahabat adalah api yang tak pernah bisa dipadamkan angin. Sosok kesepian itu mengangkat wajahnya yang terstruktur rapi untuk menghadapi kegelapan di langit, menghadapi terangnya bintang. Di sana ia melihat sosok wanita yang selamanya akan membekas di hatinya. Episode 410 Transformasi Jiwa 1. Perjalanan Zouru mencari paman berlanjut. Dia tidak tahu mengapa paman pergi, jadi dia ingin mencari Wang Lin dan menanyakan alasannya. Pada saat ini, Wang Lin berada di puncak gunung dengan semua batu giok surgawi yang dimilikinya di tanah di sekitarnya. Sambil duduk di tengah lingkaran, dia mengesampingkan semua pemikiran lain dalam pikirannya dan berkonsentrasi pada kultivasi. Tingkat kultivasi Wang Lin saat ini telah mencapai puncak tahap formasi jiwa dan domainnya telah mencapai penyelesaian, jadi sekarang dia perlu melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Tahap transformasi jiwa adalah tujuan yang dikejar semua kultivator. Begitu mereka mencapai tahap transformasi jiwa, domain mereka dapat terwujud, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, mereka juga mampu menyerap energi spiritual surgawi. Ini berarti bahwa semua teknik dan mantra mereka akan mengandung energi spiritual surgawi, menjadikannya jauh lebih kuat. Di zaman kuno, sebelum alam surgawi runtuh, seorang kultivator transformasi jiwa bukanlah pemandangan yang langka. Namun, sekarang alam surgawi telah runtuh, seorang kultivator transformasi jiwa adalah kultivator. Kunci untuk menerobos dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa adalah jumlah batu giok surgawi. Semakin banyak batu giok surgawi yang ada, semakin padat energi spiritual surgawi dan oleh karena itu peluang untuk menembus transformasi jiwa akan lebih tinggi. Tentu saja, domain seseorang juga berperan besar dalam mencapai tahap transformasi jiwa. Jika domain seseorang tidak mencapai penyelesaian, maka orang tersebut tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pemahaman tentang hukum langit sangat penting bagi seorang kultivator transformasi jiwa. Pemahaman Wang Lin tentang hukum langit berbeda dari pemahaman orang lain. Setelah melihat bahwa utusan surga adalah dewa kuno, dia mengembangkan sedikit keraguan. Apa hukum langit? Pemahaman Wang Lin sebelumnya adalah bahwa hukum langit adalah hukum alam yang selalu ada, seperti hukum kehancuran. Tidak ada yang bisa menggantikan hukum langit.
Para kultivator hanya melanggar hukum langit dan melepaskan diri darinya. Tidak seorang pun berpikir bahwa mereka dapat menggantikan atau mengendalikan hukum langit. Namun, setelah Wang Lin melihat dewa kuno, pemahamannya tentang hukum langit mengalami perubahan halus. Ada sebuah misteri di hadapannya, tetapi dengan pemahamannya saat ini, dia tidak dapat memahami semuanya. Hukum surga. Menarik. Mata Wang Lin berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka semua pori-pori di tubuhnya untuk menyerap energi spiritual surgawi dari batu giok surgawi di sekitarnya. Ketika Wang Lin pergi ke alam surgawi, dia bisa mendapatkan beberapa batu giok surgawi. Batu giok surgawi ini menjadi kekuatan pendorong bagi Wang Lin untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pada saat ini, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin. Dibandingkan dengan beberapa kali terakhir dia menyerap energi spiritual surgawi, kali ini rasa sakitnya jauh lebih sedikit. Energi spiritual surgawi melonjak ke dalam dirinya dan menekan energi spiritual di tubuhnya. Dua kekuatan berbeda itu seperti api dan air saat mereka memulai pertarungan hidup dan mati di tubuhnya. Tubuh Wang Lin memiliki banyak energi spiritual, jadi pada awalnya, ketika hanya sedikit energi spiritual surgawi yang masuk ke tubuhnya, ia langsung dipukul mundur. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyak energi spiritual surgawi yang memasuki tubuhnya, energi spiritual tersebut tidak dapat lagi menahan energi spiritual surgawi tersebut. Meskipun energi spiritual masih jauh lebih banyak daripada energi spiritual surgawi, perbedaan kualitasnya terlalu tinggi. Seuntai energi spiritual surgawi setara dengan seluruh energi spiritual seorang kultivator formasi inti. Akibatnya, energi spiritual secara alami terdorong mundur. Ketika seorang kultivator formasi jiwa menjadi seorang kultivator transformasi jiwa, energi spiritualnya akan mengalami salah satu dari dua jenis perubahan. Yang pertama adalah semua energi spiritual didorong keluar dari tubuh seseorang dan kemudian, ketika hanya berisi energi spiritual surgawi, tubuh bertransformasi dan menerobos ke transformasi jiwa. Cara ini relatif mudah dan itulah yang dipilih sebagian besar kultivator. Namun, semua energi spiritual itu terbuang sia-sia dan harus dipupuk kembali. Selain itu, kultivasi mereka pada tahap awal transformasi jiwa menjadi tidak stabil. Cara ini juga mengharuskan seorang kultivator melakukan kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun untuk menyesuaikan tubuhnya. Cara kedua adalah memurnikan energi spiritual dalam tubuh hingga mencapai kualitas yang sama dengan energi spiritual surgawi. Cara ini sangat sulit karena energi spiritual perlu dimurnikan terus-menerus. Tapi begitu berhasil, itu memberi seseorang keuntungan besar selama tahap awal transformasi jiwa. Seseorang tidak perlu melakukan kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun dan hasilnya tetap sama. Keuntungan dari metode kedua adalah menghemat 100 tahun kultivasi pintu tertutup dan tentu saja ini meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Wang Lin memilih metode kedua. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk menjalani 100 tahun kultivasi pintu tertutup. Energi spiritual dalam tubuhnya dikompresi oleh energi spiritual surgawi. Energi spiritual yang terkompresi kemudian perlahan berkumpul di dantain ini. Selanjutnya, energi spiritual surgawi akan mengalir melalui pembuluh darah di sekitar dantainnya. Ini adalah proses transformasi. Energi spiritual celestial itu seperti penggilingan yang menggiling energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin untuk memurnikannya hingga dapat menyatu dengan energi spiritual celestial. Proses ini sangat lambat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Wang Lin masih belum bergerak. Dari batu giok langit di sekelilingnya telah berubah menjadi abu-abu dan beberapa di antaranya telah hancur. Tidak cukup. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Tampaknya ada energi spiritual surgawi yang bergerak di dalam matanya. Saat ini dia tampak seperti makhluk surgawi. Meskipun jumlah batu giok surgawi yang dimiliki Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan yang dimiliki sekte besar, jumlahnya masih banyak. Tapi melihatnya sekarang, itu masih jauh dari cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dia baru mengalami 1% transformasi, dan energi spiritual di tubuhnya hanya terkompresi tetapi belum menyatu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran hanya ada sedikit kultivator transformasi jiwa. Jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditangani oleh beberapa sekte besar. Tidak heran. Nenek moyang klan iblis raksasa menggunakan sumber daya dari seluruh klan dan semua batu giok surgawi yang dibawa kembali oleh Chi Hu hingga akhirnya mencapai tahap transformasi jiwa. Ini hanya berhasil karena klan iblis raksasa juga memiliki stok batu giok langit yang besar sejak klan mereka pindah ke planet Suzaku.
Sebenarnya, nenek moyang klan iblis raksasa bisa saja mencapai tahap transformasi jiwa sejak lama, tetapi mereka tidak memiliki cukup batu giok langit, sehingga ditunda hingga saat ini. Harus dikatakan bahwa batu giok surgawi tidak hanya digunakan untuk menerobos tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa. Begitu seorang kultivator berada di atas tahap transformasi jiwa, mereka membutuhkan batu giok surgawi untuk bertarung, menyembuhkan, dan bahkan memurnikan harta karun. Rumor mengatakan bahwa jumlah batu giok langit yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascendan adalah puluhan ribu kali lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Lalu untuk level di atasnya, jumlahnya sungguh tak terbayangkan. Satu-satunya tempat untuk mendapatkan batu giok surgawi adalah alam surgawi. Setelah alam surgawi runtuh, urat langit menghilang, menyebabkan jumlah batu giok langit menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, seseorang dapat dengan mudah membayangkan nilai dari batu giok surgawi. Di dunia kultivasi saat ini, semakin banyak waktu berlalu, semakin sedikit jumlah kultivator tingkat tinggi karena semakin sulit menemukan sumber daya untuk mengolah. 1 bulan kemudian, semua batu giok surgawi Wang Lin telah hancur dan tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Dia harus menghentikan penyerapannya. Pagoda ini memiliki banyak energi spiritual surgawi, tetapi karena saya berjanji kepada Zhou Yi bahwa saya akan melindungi mayat surgawi, saya tidak tahu apa-apa tentang pagoda itu. Wang Lin berdiri dan melihat ke kejauhan. Indera ilahinya menyebar dan menutupi sebagian besar bulan. Setelah menyelesaikan 1% konversi, kesadaran ilahinya juga menjadi lebih kuat. Sekte pemurnian jiwa pasti memiliki banyak batu giok surgawi yang disimpan. Sekte lain hampir pasti memiliki beberapa juga. Aku tidak bisa bertanya, jadi aku harus mencurinya. Saya harus mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian tubuhnya menghilang. Zhou Ru tidak punya semangat. Sambil menunggangi punggung putih kecil, dia memandangi dataran luas di hadapannya. Meninggalkanku sendirian di sini sementara dia pergi melakukan entah apa, sungguh menyebalkan. Zhou Ru memegang buah di tangannya dan menggigitnya. Ru'er kecil. Sebuah suara yang familiar memasuki telinga Zhou Ru. Dia terkejut dan segera berbalik. Di belakangnya, sosok familiar Wang Lin perlahan muncul. Paman. Wajah Zhou Ru dipenuhi kegembiraan saat dia melompat dari putih kecil. Dalam beberapa langkah, dia tiba di hadapan Wang Lin dan melompat ke pelukannya. Zhou Ru bukan lagi seorang gadis kecil. Saat ini dia sudah berusia 20 tahun. Paman, kemana kamu pergi? Kamu meninggalkanku sendirian. Mata Zhou Ru memerah. Di mata Wang Lin, dia masih anak-anak. Dia dengan lembut menepuk kepalanya, dan matanya mengandung sedikit emosi yang kompleks saat dia tersenyum. Paman keluar untuk mengurus beberapa hal dan sekarang aku sudah selesai. Little Ru'er, apakah kamu merindukan orang tuamu? Aku akan mengantarmu pulang. Zhou Ru menyeka air matanya dan dengan gembira berkata, kita akan pergi. Baiklah baiklah. Wang Lin memandang Zhou Ru. Dia secara pribadi menyaksikan anak ini tumbuh seperti Daniu. Dia menamparkan tas pegangannya dan pagoda itu terbang keluar dan mendarat di samping. Setelah Zhou Ru melihat pagoda itu, dia cemberut dan berkata, Paman, aku ingat ketika aku masih kecil aku hampir mati kelaparan di dalam pagoda. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar buah-buahan dari bulan memenuhi pagoda. Setelah Zhou Ru dan Little White memasuki pagoda, Wang Lin melihat ke arah langit. Sebuah titik hitam perlahan-lahan menjadi semakin besar hingga terungkap bahwa itu adalah binatang nyamuk. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat mendarat di hadapan Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Mulutnya yang besar menjilat seluruh tubuh Wang Lin. Jelas sekali itu sangat merindukan Wang Lin. Ayo pergi, kita akan pulang. Wang Lin menepuk binatang nyamuk itu sebelum melompat ke punggungnya. Binatang nyamuk itu mengaum dan kemudian terbang ke langit. Dalam kehampaan, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan menyingkirkan binatang nyamuk itu saat ia terbang menuju planet Suzaku. Batu giok surgawi, saya membutuhkan batu giok surgawi. Mata Wang Lin berbinar saat kompas bintang terbang menuju planet Suzaku seperti kilat. Bulan tidak pernah jauh dari planet Suzaku, jadi hanya dalam waktu setengah bulan, planet Suzaku sudah berada sebelum Wang Lin. Apa ini? Wang Lin mengerutkan kening setelah memindai planet Suzaku. Dia bisa merasakan aura kuat dari planet ini. Aura ini berasal dari tumbuhan raksasa yang terbuat dari kabut hitam. Ini adalah klan abadi yang terbengkalai. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia memasuki planet Suzaku seperti meteor. Menembus atmosfer planet, kompas bintang turun secepat kilat.
Dia melihat sekitar 10 kultivator dalam pertarungan hidup dan mati tidak jauh dari sana dan dia mengenal salah satu dari mereka.